Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Ernawati, MSI, selaku Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Yang terhormat Bapak Yogi Akbar, SABMM, selaku Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Furnitur. Yang kami hormati Bapak Heri Siau, selaku Ketua Asosiasi Manajemen Semarang. Yang kami hormati pula seluruh peserta webinar kuliah umum. Puja dan puji syukur mudah-mudahan tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kesehatan, kesempatan, serta anugerahnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar kuliah umum yang menarik ini. Nah, di sini saya Ria Ayu Pramesti beserta Jan Iftitah selaku moderator akan memandu webinar kuliah umum ini hingga selesai acara. Berikut saya akan membacakan susunan acara webinar kuliah umum. 1. Pembukaan dan perkenalan acara. 2. Pembacaan tata tertib. 3. Sambutan Direktur Polifurneka. 4. Sambutan Kaprodi MBIF. 5. Perkenalan pemateri oleh moderator. 6. Penyampaian materi. 7. Sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, kesimpulan, sesi foto bersama, dan penutupan acara. Nah, langsung menginjak acara pertama, yaitu untuk acara kegiatan kuliah umum. Pada hari ini sebenarnya adalah dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali, apalagi khususnya untuk mahasiswa Polifurneka. Nah, di sini kami mengusung tema yaitu 7 strategi memaksimalkan potensi dan membangun karir di era digital. Nah, perlu diketahui semuanya, terdapat studi menyatakan bahwa 20% pekerja saat ini sudah tidak bekerja secara 9 to 5 di kantor yang seperti dulu. Maksudnya di sini apa? Yaitu bekerja secara dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu sudah mulai berkurang frekuensinya. Kemudian mengapa bisa terjadi demikian? Nah, itu disebabkan karena teknologi kita yang semakin canggih, yang berkembang pesat. Nah, perkembangan inilah yang mempengaruhi khususnya kaum milenial untuk berpikir bahwa di jaringan sosial media, di jaringan online lainnya, mereka bisa berkarya dan berkarir sebagaimana mestinya dan bisa yakin mereka mampu berkembang pesat melalui media tersebut. Nah, dari Mas Jan sendiri nih, bagaimana sih pandangannya terkait kegiatan acara ini? Pastinya kan memang sangat penting dan sangat bermanfaat bukan untuk mahasiswa Polifurneka khususnya. Ya, terima kasih Mbak Yu. Jadi teman-teman di sini peserta perlu bersyukur ya, karena kita bisa mendapatkan ilmu yaitu mengenai strategi memaksimalkan karir. Bicara mengenai karir di era pandemi saat ini, karir itu mungkin sudah tidak bisa menjadi jaminan lagi, jaminan keamanannya. Karena apa? Karena di era sekarang, terutama di era disrupsi teknologi, semua lini kehidupan hampir terdampak oleh perkembangannya. Nah, contohnya bisa kita lihat tuh, sekarang tuh banyak sekali PHK mungkin ya, kalau teman-teman lihat, hal itu mungkin bukan tanpa sebab. Salah satunya itu ada faktor di mana di situ tuh tenaga manusia sudah mulai bergeser. Nah, di situ posisi kita itu bagaimana seorang mahasiswa. Nah, sebagai seorang mahasiswa menurut saya itu harus terus meningkatkan kualitas diri. Gitu. Mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan kompetisi yang begitu ketat. Bukan lagi misal kompetisi antar manusia, bahkan dengan teknologi yang super canggih. Seperti itu. Nah, di situ mungkin zaman dulu Bapak Ibu kita pesan buat sana sekolah yang tinggi, kemudian gabung sama organisasi yang gede, terus jadi orang sukses di sana, dan kemudian sukses besar situ. Nah, kata-kata itu mungkin sudah tidak relevan lagi, karena karir itu tidak semulus yang dibicarakan oleh orang tua saat ini gitu. Kita bisa menjadi seorang ahli misal hanya dengan otodidak melalui misal YouTube atau
sumber lainnya. Seperti itu Mbak Ayu. Jadi kita harus punya strategi. Nah, di sini pas banget kita ikut tema kuliah umum ini Mbak Ayu. Nah, baik, setuju sekali ya dengan Mas Jian ini. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar kuliah umum. Tata tertib webinar kuliah umum. 1. Pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel peserta tersambung internet dengan jaringan yang stabil agar maksimal dalam mengikuti kegiatan ini. 2. Pelaksanaan webinar dimulai pada jam 9.00 dan peserta join Zoom 30 menit sebelum pelaksanaan. 3. ID peserta. Untuk peserta dari kalangan umum diharap menggunakan format umum_nama lengkap, contohnya umum_Silva Mahira. Kemudian bagi peserta yang merupakan mahasiswa Polifurneka dapat menggunakan format prodi_nama lengkap, contohnya MBIF_Silva Mahira. Kemudian 4. Berpakaian dengan sopan. 5. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute atau saat kegiatan webinar berlangsung. 6. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada kolom komentar Zoom. 7. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada para narasumber dan dipandu oleh moderator. Kemudian 8. Peserta diharap mengaktifkan kamera ketika diminta oleh panitia. 9. E-sertifikat bisa dicetak di email masing-masing peserta setelah pengisian absensi atau maksimal 2 hari setelah pengisian absensi. Kemudian 10, apabila e-sertifikat belum terkirim ke email peserta dari batas maksimal yaitu 2 hari setelah pengisian absensi, peserta yang bersangkutan harap menghubungi nomor berikut, yaitu di 081 384 4482 222. Nanti bisa diinfokan lebih lanjut melalui email. Kemudian menginjak sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Direktur Polifurneka. Kepada Ibu Tri Ernawati, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jen. Baik, Ibu, siap. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya tetap pakai masker karena belum tahu nih hasil swabnya kemarin. Dan di rumah ada cucu saya, jadi saya harus pakai masker. Yang saya hormati Bapak Heri Xiao, selamat pagi Pak Hari ya, Pak Hari. Sebagai narasumber dan Ketua AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Semarang. Selamat kenal Pak, salam kenal dari saya. Saya ini yang dituakan di Poltek Kendal. Ya. Kemudian yang saya hormati Pak Yogi Akbar Sunardiansah selaku Kaprodi MBIF Poltek Kendal. Bapak Ibu dosen yang ikut serta pada webinar ini, kasih atas kehadirannya. Panitia Jen dan Ayu ya, terima kasih ya telah menghandle acara ini dengan bagus. Serta yang saya banggakan para mahasiswa Politeknik Industri Furniture dan pengolahan kayu Kendal. Salam sehat, semoga kita selalu dalam kondisi sehat sampai saat ini. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keberkahan sehat dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama untuk mengikuti webinar series dari MPIF atau kuliah umum dengan tema 7 strategi memaksimalkan potensi dan membangun karir di era digital. Ya, saya kira menarik sekali judulnya, tadi sudah disampaikan prolognya oleh Ayu dan karena judul ini sangat terkait dengan kondisi saat ini dan mungkin kondisi di masa yang akan datang. Ya, yang saya hormati para peserta kuliah umum dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa MPIF ataupun peserta dari umum, disadari atau tidak,
Ya, digitalisasi telah merasuk ke berbagai sektor industri dan menciptakan disrupsi. Pekerjaan baru muncul sementara sebagian lainnya hilang, tergantikan oleh teknologi, mesin, dan robot. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi melahirkan profesi pekerjaan baru yang tidak terikat atau tidak harus berada di kantor. Jadi bisa bekerja di mana saja, bisa bekerja kapanpun, dimanapun sesuka kita, yang mungkin di milenial, kaum milenial disebut dengan freelancer ya. Antara lain fotografer misalnya ya, fotografer produk, web developer, kemudian digital marketing, social media management, dan lain-lainnya. Tetapi semua ini membutuhkan keahlian atau penguasaan kompetensi di bidang digital. Perubahan ini menuntut kesiapan, terutama mahasiswa sebagai calon tenaga kerja untuk menguasai keterampilan teknis dan keterampilan digital, seperti sosial media, internet marketing, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal, baik dosennya, tenaga kependidikan, apalagi mahasiswa, sebagai calon tenaga kerja, harus mau berubah, ya, merubah mindset-nya, tidak di zona nyaman, ya, sehingga mengubah mindset dari old school menjadi smart school atau dari old learner menjadi smart learner. Semuanya akan mengalami perubahan. Pada saat ini Kementerian Perindustrian telah mempersiapkan strategi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, antara lain dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan bagi para calon tenaga kerja. Pelatihan yang dibutuhkan bagi dunia industri dan dunia usaha di era revolusi industri 4.0. Dan di Politeknik Kendal saat ini sedang dipersiapkan, sebetulnya sudah jadi ya, kurikulum 4.0 ya, yang segera diimplementasikan di setiap prodi. Demikian juga Politeknik Kendal akan membangun showcase industri 4.0 di workshop, di mana akan diintegrasikan beberapa mesin dengan menggunakan tertentu sehingga ada komunikasi di antara mesin-mesin tersebut. Jadi antar mesin itu bisa saling berkomunikasi. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu mengimplementasikan teknologi digital di industri di mana ia nanti bekerja, atau artinya sudah mempersiapkan diri dengan knowledge dan skill yang berbasis IT yang dibutuhkan di dunia industri di masa yang akan datang. Nah, itu tadi sedikit gambaran perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi, sudah ada di depan mata kita. Sehingga perlu persiapan atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana cara mempersiapkannya agar bisa membangun karir di era digital nanti. Dan kepada para mahasiswa, manfaatkan belajar kalian saat ini di Politeknik ya, dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi. Ya, informasi yang tidak didapat di kelas, ini bisa digali dimanapun. Ya, lakukan kegiatan-kegiatan belajar di luar kelas. Ya. Sementara kita ada informasi dari Kemendikbud bahwa ada Merdeka Belajar. Ya, jadi belajar tidak harus di kelas, ya, tidak harus di workshop, tidak harus di laboratorium, tapi kalian bisa belajar dimanapun. Nah, manfaatkan ini dengan berkoordinasi dengan kaprodi masing-masing, agar pengetahuan, keterampilan, dan terutama mental, ya, mental kalian ini sudah siap untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Ya. Dan kepada yang terhormat Bapak Hari Xiao, kami persilahkan nanti menyampaikan uraiannya tentang strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar mereka nanti menjadi manusia yang survive dan tough, yang kuat, tidak manja, tidak cengeng, ya, untuk mengikuti
perubahan-perubahan atau yang disebut dengan unpredictable world ke depan ini. Ya, jadi saya rasa yang lebih penting adalah strateginya bagaimana diiringi dengan membangun mental yang kuat. Karena tadi sudah disampaikan oleh Jen bahwa persaingan ke depan itu sungguh sangat kuat, tidak hanya dengan manusia saja, tetapi dengan teknologi, dengan robot persaingannya. Ya, jadi ini persaingan yang sangat kuat sehingga dibutuhkan beberapa strategi. Demikian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selamat belajar dan selamat mengikuti kuliah umum ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Dan saya mohon maaf nanti ini Wirawit karena ini menghadap 3 laptop berbarengan. Ada acara dengan S4C di sebelah saya, kemudian di sebelah sana lagi ada webinar dengan AK Bogor karena sedang Dies Natalis. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat berjuang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh mahasiswa bisa tercapai dengan melalui belajar di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal. Saya kira demikian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Ernawati. Selanjutnya adalah sambutan Kaprodi MBIF kepada Bapak Yogi Akbar. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih moderator Mbak Ayu dan Mas Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Ibu Tri Ernawati. Terima kasih Ibu sudah berikan sambutan kepada kami semua sebagai pembukaan secara resmi kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang terhormat para pembantu Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, karyawan, dan staf Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam forum kuliah umum pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh panitia Himasif Polifurneka yang pada kesempatan ini berhasil menggagas dan melaksanakan kuliah umum perdana yang dihandle secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi keseluruhan proses ini dihandle secara mandiri oleh mahasiswa sebagai kuliah umum yang pertama yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Di awal sambutan mungkin saya ingin merimain kembali tentang revolusi industri 4.0, suatu revolusi yang kini menghadang jutaan produk dan pemilik reputasi yang dulu tak tergoyahkan. Tak terkecuali revolusi ini juga akan merubah dunia kerja. Sesekali dalam hidup kita akan menjadi saksi dari perubahan-perubahan, entah perubahan-perubahan itu kecil maupun perubahan-perubahan besar yang diam-diam mematikan suatu peradaban. Saat ini kita banyak melihat bagaimana raksasa-raksasa industri itu bertumbangan seperti BlackBerry dan Nokia. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip satu pernyataan dari CEO Nokia, Stephen Elop di sini. Stephen Elop mengatakan bahwasanya saat itu kami tidak melakukan apapun dan tiba-tiba kami kalah dan punah. Artinya apa? Persaingan ini hanya dimenangkan oleh orang-orang yang selalu waspada dan terus melakukan sesuatu untuk inovasi. Begitu juga dengan atmosfer dunia kerja saat ini. Kita akan menghadapi banyak sekali perubahan, seperti halnya perubahan-perubahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita tidak tahu siapa lawan kita, mungkin pekerja-pekerja lain yang berada di garasi rumahnya, di kamar kosnya, namun mereka juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dari dalam dan dari luar negeri.
fenomena ini seperti halnya terjadi di taksi Bluebird ya. Banyak sekali lawan-lawan yang tidak kelihatan. Jadi lawan-lawannya tidak hanya taksi-taksi yang kelihatan, tapi juga taksi-taksi plat hitam yang benar-benar tidak terlihat seperti taksi. Dan kehebatan pun kini berpindah secepat angin bertiup, tidak hanya membunuh tapi membuat kita terenyak. Suatu peradaban baru yang menuntut manusia mengubah pola pikir, sebuah pola pikir disruptive mindset yang tak hanya harus sedia setiap saat, real time, on demand, dan terbuka, namun suatu peradaban saat ini dibentuk oleh hukum Moore ya, yang mengubah kecepatan eksponensial yang berhadapan dengan pribadi-pribadi yang masih berpikir secara linear. Insan industri saat ini tidak punya pilihan lagi selain harus terampil dalam bekerja, memperkaya metode, alat, sistem, dan memperkuat serta mempertajam diri secara konseptual maupun taktikal. Insan industri perlu menyatu dengan kehidupan digital dan dengan bijak memilih cara apa yang akan kita tempuh dalam setiap tindakan. Digital engagement menjadi nilai tambah strategik dan perlu menjadi prioritas bahkan kebiasaan yang sudah terinternalisasi dalam diri. Sudah bergabung bersama kita Bapak Hari Shaw ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Hari Shaw yang pada pagi hari ini mau memberikan waktu dan kesempatan di tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu pada kami semuanya. Dan semoga kuliah umum pada pagi hari ini dengan judul 7 strategi memaksimalkan potensi dan membangun karir di era digital bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Sekian sambutan saya dari selaku Kaprodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Semoga kuliah umum pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Akhiri sambutan saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yogi Akbar. Selanjutnya adalah pengenalan pemateri, yaitu oleh Bapak Heri Siau yang akan langsung dipandu oleh Mas Jan. Dipersilakan Mas Jan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Nah, jadi kita memasuki satu langkah lagi memasuki pemaparan materi. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, alangkah lebih enaknya kita lebih dekat mengenali beliau narasumber kita. Jadi sebelum kita sapa, saya akan membacakan beberapa rangkuman CV-nya. Yaitu, beliau merupakan kelahiran Semarang. Beliau juga seorang pelatih leadership, kemudian seorang trainer juga, kemudian seorang pebisnis seperti itu. Begitupun pengalaman beliau begitu hebat ya. Salah satunya di tahun 2011 beliau sudah mulai melatih secara profesional khusus untuk topik public speaking dan presentation skill. Jadi beliau merupakan ahli di bidang public speaking. Teman-teman nanti mungkin boleh tanya sedikit mengenai public speaking dan sebagainya. Kemudian di tahun 2016 beliau mendirikan Indaya Leadership Company, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan, pendampingan bisnis, khususnya seputar topik leadership, communication skill, team building, dan personal development. Itu. Kemudian tahun 2017, beliau kembali mendirikan Gera Zona Indonesia yang memberikan layanan pelatihan dan pendampingan untuk anak, remaja, dan keluarga. Itu luar biasa ya pengalaman beliau. Dan saya akan bacakan lagi mengenai selain profesi di bidang pelatihan, beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia cabang Semarang, kemudian pencetus Gerakan Indonesia Memimpin, penulis buku juga, kemudian mantan atlet. Dan seperti itu. Kemudian misi pribadi Pak Heri Siau nanti kita akan tanyakan juga gitu. Ini di CV memberdayakan banyak orang menjadi pemimpin yang handal, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita mencoba untuk menyapa Pak Heri ya. Apa kabar Pak Heri? Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Heri ini begitu semangat bugar di
di era pandemi kayak gini, kegiatan rutinnya apa Pak? Yang bikin tuh tetap semangat gitu Pak? Saya karena dulu mantan atlet, sebenarnya bukan karena mantan atlet ya, tapi karena saya suka olahraga. Jadi hampir setiap hari saya masih jogging. Tadi pagi saya main sepatu roda di Simpang 5. Jadi saya masih rajin, masih giat berolahraga ya. Itu yang membuat badan sehat dan juga penuh semangat. Gitu aja. Iya benar juga Pak. Tanpa adanya semangat kita akan kayak malas-malasan mungkin ya Pak, menjamur di kasur gitu ya Pak. Iya. Gitu. Jadi ini kan teman-teman lagi dalam rangka belajar soal tema yang menarik Pak. Ya, ya. Mengapa sih Pak kita perlu salah satunya itu belajar tetap terus belajar walaupun di model webinar seperti ini Pak? Gitu. Iya. Karena kalau kita merasa sudah nggak perlu belajar ya, merasa sudah matang gitu ya. Kalau kita lihat buah itu kalau sudah matang besoknya busuk kan ya. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa Anda tuh sudah matang. Selalu merasa masih hijau, selalu merasa masih kurang ya, sehingga kita terus bertumbuh. Maka besok Anda akan masak. Kalau hari ini Anda merasa sudah matang ya, besok tinggal busuk aja. Kan kita nggak mau membusuk terlalu cepat ya. Ya, Anda harus terus belajar, menjadi contoh juga buat teman-teman. Kalau nanti Anda sudah berkeluarga, menjadi contoh buat anak-anak dan keluarga juga untuk selalu bertumbuh dan belajar. Begitu. Ya, jadi penting ya teman-teman tadi sampaikan bahwa kita harus tetap belajar agar nantinya itu bisa menjadi buah di kemudian hari, lalu bisa dinikmati baik oleh diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan materi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk tetap membudayakan menulis, mencatat ya sebagai seorang mahasiswa agar nanti nilainya itu bisa abadi, tidak dimakan waktu, tidak ditiup angin. Seperti itu ya Pak. Nah ya teman-teman siap ya. Kemudian untuk selama 45 menit ke depan kita akan fokus, santai, lebih serius dan siapkan pertanyaannya. Itu ya teman-teman. Oke, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Bapak Heri. Ya, baik. Terima kasih Mas Jin dan juga Mbak Ayu ya. Saya senang sekali nih bisa bertemu dengan kaum muda ya, karena memang saya punya misi tertentu untuk banyak memberikan pengalaman-pengalaman saya pada kaum muda. Karena itulah saya mendirikan, tadi udah dibacakan oleh Mas Jin ya, kami punya Kreasona Indonesia, Hidayah, semuanya ada lembaga-lembaga pelatihan untuk melatih kaum muda supaya lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman. Ya. Nah, hari ini judulnya 7 strategi untuk memaksimalkan potensi dan juga membangun karir di era digital. Ada beberapa kata kunci ya. 7, saya suka angka 7, ya kenapa ya nggak apa-apa. Asik aja gitu ya, angka 7 ya. 7, kemudian namanya juga strategi, jadi nanti ada beberapa hal yang saya bagikan. Saya nggak mengajarkan apa-apa, tapi saya lebih banyak membagikan pengalaman-pengalaman dan apa yang saya hidupi atau saya alami dalam hidup maupun dalam karir yang sudah saya jalani selama ini ya. Kemudian memaksimalkan potensi ya. Ingat bahwa setiap orang, Anda masing-masing dan saya itu semua punya potensi, punya bakat, punya talenta. Namun demikian bakat maupun talenta itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dilatih ya. Jadi memaksimalkan itu berarti ya kita harus pelajari apa yang jadi potensi kita dan bagaimana memaksimalkannya. Kemudian yang kata terakhir adalah membangun karir. Ini penting ya. Saya rasa Anda semua di sini kuliah di Polifurneka mestinya nantinya akan mulai membangun karir ya. Membangun karir bisa menjadi karyawan, bekerja di perusahaan, bisa menjadi profesional, atau Anda membangun bisnis Anda sendiri ya. Nah, kemudian kata kunci yang terakhir adalah di era digital. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yogi, ini era digital, ini era yang luar biasa. Masih ditambah lagi ya, nggak cuma era digital dan era pandemi. Nah, ini jadi tantangannya double ya. Luar biasa sekali memang. Oke, baik, untuk panitia mungkin saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share screen ya. Saya akan gunakan screen aja supaya lebih jelas.
Apakah sudah bisa saya share screen? Baik Pak, sudah Pak. Sudah Sudah ya? jadi co-host ya Pak, siap. Oke, baik. Baik. Nah, ini saya share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Sudah kelihatan ya? Baik. Nah, ini dia. Jadi, saya akan langsung. Nah, ini sedikit latar belakang karir saya ya, karena nanti terkait juga membangun karir. Nah, Anda lihat dari tahun 92, saya udah mulai bekerja. Pada waktu itu usia saya baru 22 kalau nggak salah ya. Saya bekerja di bidang entertainment itu di Gala Persada Enterprise ya. 4 tahun kira-kira di situ, kemudian tahun 96 sampai 99 saya bekerja di perusahaan perkebunan di PT Cengkeh Zanzibar. Waktu masuk saya jadi project officer, kemudian 3 tahun kemudian saya mengundurkan diri dengan posisi terakhir sebagai asisten direktur di bidang pemasaran dan sarana prasarana ya dalam 3 tahun. Dan usia saya masih cukup muda waktu itu 29 tahun ya. Kemudian tahun 2000 saya ke Java Supermall. Ada yang pernah ke Java Supermall? Boleh angkat tangan yang pernah ke Java Supermall. Di Semarang ya. Tahun 2000 itu baru pertama kali mau dibuka mallnya. Jadi saya di sana sebagai GM, General Manager Operational. Kemudian 2002 saya resign lagi dari sana, saya pindah ke Sekolah Nasional Karangturi. Ya, saya rasa orang Semarang pasti tahu lah ya, Sekolah Nasional Karangturi, salah satu sekolah swasta yang tertua mungkin di Indonesia, di Semarang, ya. Dan di sana saya menjadi direktur sekolah sampai 2014. 2014 saya resign, baru saya mendirikan usaha saya sendiri di bidang pelatihan-pelatihan sumber daya manusia. Kemudian tahun 2020 kemarin barusan saya mulai masuk ke dalam bisnis kuliner ya. Jadi itu terakhir 2020 ada The Butter Half. Butter Half itu perusahaan kuliner yang sebetulnya dirintis oleh anak sulung saya 3 tahun yang lalu ya, tahun 2017. Waktu itu anak sulung saya baru kelas 1 SMA, naik mau ke kelas 2 ya, kelas 10 naik ke kelas 11. Dia saya dorong untuk mulai latihan menjadi wirausaha. Nah, dia pilih bikin brownies ya. Brownies tuh bikinnya gampang sekali gitu, tapi jualnya nggak gampang ya. Mulai dari brownies berkembang ke cookies dan seterusnya sampai hari ini udah 3 tahun ya, menjadi lebih serius lagi. Barusan kami buka toko dan ya mau nggak mau saya dan istri saya membantu anak sulung saya untuk mengurus bisnisnya ya. Nah, itu beberapa karir saya. Kalau Anda semua lihat karir saya, kira-kira saya ini latar belakangnya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Saya pernah kerja di entertain, saya kerja di perkebunan, saya kerja di properti di mall, kemudian saya kerja di bidang pendidikan di Karangturi sebagai direktur sekolah, dan terakhir bisnis kuliner gitu. Kira-kira background saya apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Wah, kalau background ini kayaknya Pak Heri ini multitalenta ya. Banyak sekali Pak ini Iya. pengalamannya, keren Aha. banget. Oke, sebetulnya bukan multi talenta ya, Ayu ya. Saya ini nggak lulus kuliah background-nya. Ya, jadi saya pernah kuliah. Pengen tahu saya kuliah di mana dulu? Saya kuliah di IKIP Semarang yang sekarang jadi UNES ya, Universitas Negeri. Dulu masih IKIP dan saya masuk di jurusan Pendidikan Kepelatihan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ya, jadi tadi saya menyebutkan kan dulu background saya adalah atlet, makanya saya masuk ke jurusan olahraga, ya, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Tapi 4 tahun saya kuliah, saya nggak lulus loh, jadi saya nggak punya gelar sarjana nih, ya. Dan tolong jangan ditiru ya, adik-adik di sini ya, jangan ditiru yang satu itu. Jadi saya desersi dari kuliah, kemudian saya mulai kerja. Nah, kalau Anda lihat karir saya ya, mulai dari Gala Persada Enterprise, Cengkeh Zanzibar, Java Supermall, saya punya posisi-posisi yang cukup bagus. Di Gala Persada itu saya menjadi manajer, di perkebunan 3 tahun saya resign sebagai asisten direktur, di Java Supermall saya jadi GM, bahkan terakhir di Karangturi itu saya jadi direktur sekolah dan saya nggak punya gelar sama sekali. Kok bisa? Ya, dan semua tempat kerja yang saya bekerja itu nggak ada hubungan keluarga sama saya, nggak ada hubungan darah, ya. Dan sekolah Karangturi juga bukan alma mater saya, ya. Tapi saya bisa berkarir seperti itu. Nah, tentunya itu bukan sebuah kebetulan ya. Tentunya itu adalah merupakan sebuah perjuangan, sebuah upaya, sebuah yang ya kalau saya boleh bilang saya desain
Saya desain itu saya rencanakan, ya, bagaimana saya mengelola diri saya, mempersiapkan masa depan saya, walaupun saya tidak punya gelar, tapi saya berpikir bahwa saya harus bisa berkarir. Ya, nah ini secara singkat latar belakang saya. Kemudian kalau Anda lihat di background di picture ya, itu ada gambar saya lagi bikin 4 lingkaran itu sebetulnya adalah sebuah seminar tahun lalu ya di Festival Kota Lama. Seminarnya tentang passion. Nah, itu ada lingkaran merah, ada tulisan passion. Apa itu passion? Passion itu gairah gitu ya. Kita hidup tuh harus punya passion. Nah, cuma saya nggak mau jelaskan passion dalam arti kata gairah. Passion bagi saya adalah sesuatu yang paling kita sukai, sesuatu yang paling kita minati. Ya, dalam hidup kita harus punya itu, sesuatu yang paling kita suka. Apa sih itu? Ya, nah. Passion aja itu sudah bagus. Kalau Anda hidup dengan passion, Anda bekerja dengan passion, Anda kuliah dengan passion. Saya nggak tahu nih, di sini ada lebih dari 100 mahasiswa di Polifurneka. Apakah Anda masuk ke kampus ini, masuk ke jurusan yang Anda tekuni saat ini, apakah itu passion Anda? Anda suka nggak sebetulnya? Atau jangan-jangan terpaksa? Terpaksa tahu-tahu udah ada di sini gitu ya. Ya, saya nggak berharap itu terjadi dalam hidup Anda, tapi kalau Anda merasa saya terpaksa kuliah di sini dan sebagainya, Anda harus melihat kembali ya. Passion. Kemudian yang lingkaran birunya adalah potential. Nah, ini yang tadi kita bilang soal potensi ya, bakat atau talenta. Passion Anda nggak cukup. Passion itu adalah suka. Sesuatu yang paling suka kita lakukan. Kita paling punya minat ya. Kata kuncinya suka. Tapi kalau potensi itu bukan suka. Kata kuncinya adalah bisa. Ya, bukan hanya suka tapi bisa. Apa yang saya paling bisa? Apa yang saya paling berpotensi? Artinya apa sih? Artinya bisa kita lakukan dengan mudah. Effortless itu ya bahasa Inggrisnya ya, effortless. Sesuatu yang kita lakukan dengan mudah. Misalnya ya. Orang punya bakat musik. Kalau orang punya bakat musik, dia dengar satu lagu, dia langsung bisa main gitu. Ya, itu artinya punya bakat. Tapi ada juga yang nggak punya bakat, mau dengerin 100 kali tetap aja nggak bisa main. Gitu, ya. Nah, ini artinya dia kurang berbakat di dalam bidang musik. Jadi kalau Anda udah tahu, oh bakat saya di mana, nah itulah semacam benih di dalam diri kita yang mesti dipupuk, dikembangkan. Ya, ingat ya, cuman bisa aja juga punya bakat aja nggak cukup ya, perlu dilatih supaya benih ini tumbuh gitu. Nah, banyak orang sebetulnya menyia-nyiakan bakatnya, menyia-nyiakan potensinya. Saya tidak bertumbuh, sayang sekali gitu. Dengan apa disia-siakan? Ya nggak pernah digali, nggak pernah dilatih, males, ya banyak waktu-waktu yang terbuang dengan sia-sia. Padahal dalam diri setiap manusia, Anda dilahirkan itu udah dikasih sama Tuhan, ya benih yang luar biasa. Tapi kita belum tahu apa itu benihnya, kalau nggak dicari dan dikembangkan. Ya, jadi passion dan potensial itu kalau bersatu luar biasa. Bayangkan Anda melakukan sesuatu, Anda belajar atau Anda bekerja di bidang yang Anda paling suka dan Anda paling bisa. Wah, apa hasilnya? Prestasi ya, hasilnya pasti adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi itu juga belum cukup. Passion, potential. Nah, ada lingkaran hijau nih. Hijau ini warna uang gitu ya. Profit, harus ada apa? Ada ininya dong ya. Ada duitnya ya. Artinya apa? Anda melakukan sesuatu yang Anda paling suka, Anda paling bisa, dan Anda dibayar untuk itu. Nah, maka ayo hiduplah di tengah-tengah irisan antara passion, potential, dan profit. Ya, melakukan sesuatu yang Anda paling suka, Anda paling bisa, dan Anda dibayar untuk itu. Kemudian ada lingkaran terakhir yang hitam ya, itu purpose atau tujuan hidup. Biasanya kalau seusia-usia Anda nih belum berpikir soal tujuan hidup ya. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai berusia 40, 50, 60 baru mulai mikir nih, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya ya. Tapi ada baiknya meskipun Anda semua masih muda usia ya, coba mulai merenungkan lebih dalam ya. Untuk apa saya diciptakan di dunia? Ya, ini pertanyaan yang mendalam sekali ya. Untuk apa Anda dilahirkan di dunia? Itu adalah purpose ya. Tuhan menciptakan Anda semua, Anda dilahirkan, itu ada tujuannya. Untuk apa? Nah, Anda yang harus mencari itu. Tuhan nggak kasih tahu, itu misteri hidup ya. Anda yang mesti menggali dalam diri. Nah, itu kira-kira pengantar saya untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan harapan saya Anda semua ada di Polifurneka, Anda udah punya passion di situ, ya, dan Anda punya potensinya, Anda gali dan Anda kembangkan. Ya, oke. Baik, next. Nah,
Ini sekilas aja lah, Anda mungkin sudah pernah melihat grafik ini ya, Indonesia Demographic Window of Opportunity. Singkat aja, Anda lihat di sumbu horizontalnya ya, itu di tahun, sekarang kita udah tahun 2020 ya, ini ada jendelanya 2010 dan 2020. Ini jendelanya ini udah terlambat nih kalau kita ngomongin sekarang, jendelanya udah nutup ya, karena sekarang udah akhir tahun, menjelang akhir tahun 2020. Nah, nanti yang puncaknya akan kita bahas ini tahun 2025 nih. Anda lihat tahun 2025 ya, lihat kurva yang abu-abu ya. Kurva abu-abu itu adalah kurva working age, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun, dan exactly Anda ada di situ. Tahun 2025 Indonesia, nih kita bicara Indonesia ya, mempunyai populasi orang-orang dengan usia 15 sampai 64, yaitu artinya adalah usia produktif ya, working age, itu mencapai berapa persen? 70%. Which is itu adalah jumlah yang amat sangat besar, dan itu tidak terjadi di negara lain. Ya, di Amerika, Australia, di negara Asia yang lain, Eropa tidak terjadi. Di Indonesia ini sangat khas sekali bahwa kita punya 70% dari berapa? Dari 260 juta jiwa. Wow, gede tuh. Berapa banyak tuh? Ayo dihitung. 260 juta jiwa, 70%-nya berapa coba? Ya, nyaris 200 juta itu usia produktif. Anda tahu negara Jepang itu kekurangan anak muda loh. Jumlah penduduknya bahkan menurun, ya, ngeri kan? Jepang itu mereka lagi pusing pemerintahnya karena jumlah penduduknya berkurang setiap tahun, nggak banyak lagi orang mau menikah dan berkeluarga, dan mereka hidup individualis, bahkan Anda tahu ada yang hidup sama robot ya, tidak lagi berpasangan dengan manusia, ya, itu kehidupan di Jepang. Nah, di kita ini luar biasa. Keluarga-keluarga masih banyak melahirkan anak. Ya. Nah, ini secara sepintas saja. Artinya apa? Artinya Anda harus bersiap-siap nih. 2025, 5 tahun lagi, sebetulnya nggak 5 tahun lagi, sekarang pun sudah kerasa ya, bahwa Anda nanti lulus kuliah, Anda akan mencari kerja, Anda akan bersaing dengan 70% populasi, bukan hanya 70% populasi yang ada di Indonesia, tetapi juga pendatang. Ya, pekerja-pekerja asing yang nggak bisa dihalangi. Anda nggak boleh protes sama pemerintah, itu kok masuk tenaga kerja asing, tidak bisa dihalangin. Globalisasi ya, tetap aja mereka akan masuk. Kenapa? Karena Indonesia ini pasar yang luar biasa ya, makanya jangan kalah sama tenaga kerja asing ya. Anda juga harus bertumbuh membangun diri Anda. Tidak cukup hanya dengan tenaga kerja asing, Anda juga bersaing dengan siapa? Tadi Jin juga udah mengatakannya, bersaing dengan robot, dengan teknologi. Itu juga saingan Anda di masa depan. Ya, jadi tantangan Anda berat sekali. Ya, saya harus katakan tantangan Anda luar biasa ya. Tapi jangan khawatir lah. Artinya apa? Banyak pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh teknologi dan robot. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul ya. Tadi juga sudah dikatakan oleh Ibu Direktur ya, Bu Tri Ernawati, ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru, profesi-profesi baru muncul ya, multimedia manajemen misalnya, media sosial manajemen, digital analyst dan sebagainya, itu pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul di era digital ya. Bayangkan, saya pernah memberikan seminar bersama dengan seseorang dari Universitas Gadjah Mada ya, UGM, itu mereka bahkan di UGM itu punya yang namanya divisi media sosial loh, media sosial manajemen ya, ada manajernya lagi. Jadi tugasnya apa? Ngurusin Facebook, ngurusin Instagram, ngurusin YouTube dan lain-lain yang officially dimiliki oleh kampus. Ya, itu sebuah pekerjaan baru. Ya, bisnis-bisnis sekarang kalau tidak punya media sosial udah lewat deh ya. Banyak sekali bisnis-bisnis retail yang sekarang sudah bergerak di online juga. Oke, nah kemudian zaman sekarang kita harus perhatikan 3 hal ini, fokus pada 3 hal ini, yaitu teknologi, skills, dan karakter. Nanti saya akan perjelas lagi ya. Ya, teknologi udah jelas lah, kita nggak perlu ngomongin. Teknologi ini is a must ya, bukan nice to have, tapi is a must. Sudah zamannya zaman teknologi. Keterampilan Anda pasti dididik keterampilan di politeknik ya, tapi jangan lupakan yang namanya karakter. Ini juga sangat penting. Nah, ini saya akan mulai masuk ya. Saya akan agak cepat karena waktunya sangat terbatas. Jadi 7 strategi bagaimana memaksimalkan potensi dan membangun karir di era digital. Oke, yang pertama ini ya, nomor 1 bangun karakter. Kenapa saya katakan bangun karakter ini penting? Skill itu ada 2. Yang satu apa? Hard skill. Yang lainnya apa? Soft skill ya. Jadi saya tulis di sini ada hard
Ada hard skills. Ini kelihatan nggak saya? Kelihatan ya? Siap Pak, terlihat Pak. Ya, ada soft skills. Oke. Jadi ya Anda lihat ke screen, lihat juga ke apa namanya, ke gambar saya ya. Ada hard, ada soft. Di Politeknik udah pasti hard skill-nya akan sangat penuh sekali ya. Ada belajar bikin apa tuh, furniture ya, dan lain-lainnya. Tapi jangan lupakan bahwa soft skill ini ada sebuah keterampilan yang akan membawa Anda ke puncak. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Saya punya ini. Apa nih? Menara ya. Miniatur. Ya, ini Miniatur menara. ya, miniatur menara Eiffel nih. Ya, kalau Anda melihat sebuah menara, apa sih? Apa yang nampak dari menara? Apa kelebihan sebuah menara? Apa yang ciri yang paling menonjol dari sebuah menara? Ayo, ada yang tahu nggak? Proses pembangunannya. Proses pembangunannya. Oke, good. Apalagi selain itu? Apa yuk? Puncaknya, Pak. Maknanya. Maknanya Pak, sebagai icon. Waduh, Ayu ini rada sentimental ya maknanya. Puncaknya, itu dia jawab puncaknya juga ya, puncaknya. Oke, banyak orang melihat menara itu terkagum-kagum karena ketinggiannya, ya, tinggi. Nah, tapi jangan lupa bahwa menara ini tidak bisa dibangun tinggi kalau tidak punya apa? Tidak punya apa? Fondasi. Yes, betul sekali ya, tidak punya fondasi yang kuat. Jadi sebetulnya ciri yang menonjol dari sebuah menara itu bukan ketinggiannya, tapi yang pertama ada fondasinya dulu. Fondasinya akan menentukan seberapa tinggi dia bisa dibangun. Kalau fondasinya lemah, dia nggak bisa dibangun tinggi. Ya, fondasinya harus sangat kuat. Nah, di dalam hidup manusia itu juga gitu. Kalau Anda membangun karir, ya nomor satu adalah fondasinya. Fondasinya apa sih? Karakter. Ya, karakter itu fondasi hidup bahkan, bukan hanya membangun karir ya. Kalau Anda punya fondasi yang kuat, punya karakter yang kuat ya. Di situ saya kasih bold tulisan integritas. Anda punya integritas, itu modal dasar untuk kita membangun karir. Ya. Baru kalau fondasinya kuat baru bisa menjulang tinggi. Tinggi itu apa? Tinggi itu pencapaian, prestasi, puncak gitu. Ya, jadi jangan buru-buru mengejar prestasi. Banyak orang punya prestasi, tapi kalau tidak punya landasan fondasi karakter yang kuat, ya ini gampang roboh. Ya, menaranya akan roboh. Oke, jadi ingat nih ya, Anda selain membangun skill Anda, keterampilan Anda dalam bidang tekniknya ya, hard skill-nya, jangan lupakan soft skill. Anda harus bangun, karakter harus kuat. Integritas, apa itu integritas? Ya, banyak orang ngomongin integritas, tapi nggak ngerti apa sih sebenarnya integritas itu. Makanan apa itu integritas ya? Integritas itu sesederhana apa sih? Integritas itu sebuah konsep yang utuh, gitu ya, sebuah konsep yang utuh yang menunjukkan siapa diri kita, ya, yang menunjukkan keselarasan atau harmoni antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu harus selaras. Jadi kalau kita bisa ngomong disiplin, ya Anda harus disiplin. Kalau Anda bisa ngomong saya harus berkembang, harus belajar, ya belajarlah. Ya, jangan cuma bisa ngomong tapi nggak melakukan. Itu namanya tidak berintegritas. Ya, kejujuran masuk dalam integritas. Ya, apa namanya? Bagaimana Anda menunjukkan respect pada diri Anda sendiri, integritas. Ya, bangun karakter. Oke, itu yang pertama ya. Strategi yang pertama. Ya, jangan boleh Anda cetak prestasi, Anda jadi ranking 1 dan sebagainya, tapi tanpa karakter yang kuat, semua itu jadi sia-sia. Ya, nomor dua terus bertumbuh. Ini tadi sudah kita bahas ya. Selalu merasa masih hijau. Jangan buru-buru Anda merasa, aku udah bisa semuanya, aku udah matang, aku udah siap. No, ya bahkan di usia berapapun, ya di usia saya berapa sih? Coba tebak. Ada yang bisa tebak nggak? Saya kasih hadiah deh. 35 kayaknya, Pak. Waduh, 35. Terima kasih banget ya. 21, Pak. Wah, ini ngece nih, 21 nih. 40-an, Pak. 40-an. Wah, terima kasih ya. Usia saya tahun ini persis 50. Ya, saya udah 50 tahun. Wah. Ya, anak saya udah seusia Anda lah kira-kira ya. 50 tahun. Tapi saya belum berhenti belajar. Saya masih belajar. Setiap tahun saya masih membangun diri saya, kapasitas saya ya, harus bertumbuh kapasitas. Kapasitas apa? Ya, terutama sekali kapasitas pikiran ya. Jangan terlalu sempit ya, miliki mindset yang growth itu, bertumbuh. Mindsetnya bertumbuh, jangan mindsetnya cuma sempit aja.
ya. Lihat apa yang terjadi di luar, dunia di luar sana. Jangan mengatakan bahwa saya udah bisa semuanya. Enggak ada batas untuk belajar, ya. Teruslah bertumbuh. Nah, Anda semua masih muda-muda nih ya. Nanti kalau Anda sudah membangun keluarga, punya anak, dan sebagainya, Anda akan merasakan bagaimana Anda menjadi contoh pembelajaran buat anak-anak Anda. Ya, kalau Anda ingin anak-Anda belajar, orang tuanya dulu harus belajar. Ya, ini sekaligus pelajaran parenting ya. Besok Anda semua jadi parents soalnya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi setelah bangun karakter, integritas, terus bertumbuh itu kapasitas. Yang ketiga, lakukan lebih banyak. Ini strategi penting sekali. Lakukan lebih banyak atau produktivitas. Nah, saya belajar produktivitas ini dari dunia olahraga. Ya, dulu tadi saya sudah katakan ya, saya atlet sepatu roda. Tahun 85 saya sudah bertanding di Pekan Olahraga Nasional di PON. Saya yakin Anda semua belum lahir lah tahun 85 ya. Saya ikut beberapa cabang, beberapa nomor ya. Spesialisasi saya di jarak jauh, 10 km, 5 km, dan sebagainya. Dan saya dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu tahun 85 ya di PON. Kemudian tahun yang sama saya dikirim ke Jepang, kejuaraan Asia. Kemudian tahun berikutnya saya ke Australia untuk kejuaraan dunia. Tahun berikutnya lagi, tahun 87, saya ke Korea untuk kejuaraan Asia yang kedua. Nah, banyak orang mengatakan saya hebat. Enggak, saya enggak hebat. Saya berlatih lebih banyak. Ya, saya melakukan lebih banyak daripada teman-teman seklub. Jadi kalau kami dulu ada klub sepatu roda, sebagian besar, mungkin hampir semuanya, latihan paling banter 2-3 kali seminggu. Ya, Anda mau tahu saya latihan berapa kali? Almost every day. Ya, bahkan menjelang PON saya berlatih sehari 2 kali, 6 hari seminggu. Kami cuma libur di hari Minggu. Ya, Anda bisa bayangkan. Ya yang latihan 2-3 kali seminggu nggak bakal menang gitu saya bilang ya, sama yang latihan tiap hari, betul ya. Kalau teman-teman yang lain ini juga sesuatu yang saya lakukan dulu ya. Teman-teman saya yang lain di klub itu berlatih di jalan yang mendatar ya, jalan mendatar ya, latihan sepatu roda. Zaman dulu sepatu rodanya masih sepatu roda yang 2 roda di depan, 2 roda di belakang ya. Kalau sekarang udah inline, rodanya jadi 1 garis kan. Ya, Anda pernah lihat ini evolusi dalam sepatu roda ya. Kalau teman-teman saya dulu latihan di jalan datar, saya latihan di jalan menanjak. Anda tahu jalan tol Jatingaleh ya? Anda generasi sekarang mungkin nggak tahu jalan tol Jatingaleh zaman dulu ya, sebelum kayak sekarang nih. Sekarang jalan tolnya udah panjang banget, bisa nembus sampai ke Solo dan sebagainya ya. Tapi zaman dulu jalan tol Jatingaleh sebelum dibuka untuk umum ya, mau naik sepeda, naik sepatu roda, mau jogging boleh tuh masuk jalan tol sebelum dibuka ya loketnya. Itu jalannya menanjak. Ya, dan saya latihan di situ tuh, latihan sepatu roda. Anda bisa bayangkan kan, latihannya jalan menanjak begitu berlomba di jalan yang mendatar itu jadi enteng sekali rasanya. Jadi artinya apa? Saya melakukan lebih banyak daripada orang lain. Produktivitas. Ya, ingat nih, besok kalau Anda berkarir, Anda bekerja di perusahaan, jangan batasi diri Anda dengan job desk. Job desk saya cuma ini. Ya, saya kerja ya tadi. Ayu mengatakan 9 to 5 ya, jam 9 masuk, jam 5 pulang. Jangan ya. Kalau Anda berkarir, Anda harus siap untuk kerja overtime sekalipun ya. Sekalipun mungkin nggak ada duitnya kerja overtime, tapi lakukan lebih banyak. Ya. Job desk. Kalau Anda dikasih job desk A, jangan lakukan hanya A. Lihat peluang untuk berinisiatif. Ada nggak hal lain yang bisa Anda lakukan? Jadi kalau Anda dikasih tugas A, lakukan A plus B. Kasih bos Anda bonus gitu, kasih B. Iya kan? A plus B. Anda bayangkan nih, kalau ada dua karyawan yang sama, yang satu kerja sesuai job desk, yang lainnya job desk plus, yang lain yang satu nih mau kerja overtime, mau nambah sendiri. Kira-kira ya, kalau nantinya mau dipilih salah satu untuk naik jabatan, naik gaji, dipromosi, pilih yang mana bosnya? Pilih yang kerja sesuai job desk atau pilih yang mau kerja lebih keras? Pilih yang 9 to 5 atau pilih yang bersedia lembur gitu? Ya pasti pilih yang kerjanya berinisiatif gitu. Nggak cuma terbatas pada job desk, pasti akan pilih orang-orang yang mau kerja overtime tanpa berpikir soal tambahan waktu. Ya ingat ini rahasia berkarir. Nah, saya lihat nih banyak anak-anak muda berkarir itu, ini kan bukan pekerjaan saya, job desk saya kan cuma ini, itu bukan tanggung jawab saya, nggak bisa begitu. Kalau Anda lihat, Anda mampu, Anda bisa kerjain. Kalau perlu tanya sama bos saya, bos kerjaan saya udah selesai, ada tambahan lagi nggak? Kalau perlu begitu.
Ya, ini strategi ya. Kalau Anda mau apa? Anda mau membangun karir. Kalau Anda nggak mau bangun karir, Anda cukup dengan sampai di situ-situ aja, ya nggak apa-apa, nggak usah Anda lakukan. Ya, membangun karir artinya apa sih? Nanti ketika Anda pertama kali masuk perusahaan, ya mungkin Anda cuma sebagai apa? Pertama kali mungkin sebagai staf biasa atau bahkan sebagai operator. Ya, mungkin Anda hanya sebagai operator. Tapi kalau Anda mau berinisiatif, ya, mau menambah sendiri jam pekerjaan, menuntaskan pekerjaan, mungkin suatu ketika Anda akan diangkat jadi leader. Ya, dari leader akan jadi apa lagi? Supervisor. Supervisor jadi apa? Jadi head. Setelah head jadi apa? Jadi manager. Setelah manager jadi apa? Mungkin jadi general manager, bahkan tidak mungkin jadi direktur. Tidak menutup kemungkinan menjadi direktur. Ya, bisa gimana caranya meniti jenjang karir seperti itu? Yaitu tadi, lakukan lebih banyak. Ya, lakukan lebih banyak. Kalau Anda hanya melakukan hanya itu aja, banyak protes, banyak demo, oh, lupakanlah mau berkarir, lupakan. Ya, ini rahasia ya, strategi ya. Anda ingat-ingat deh. Dulu saya punya pengalaman kecil. Waktu saya kerja di Java Mall, ya, saya waktu itu tanggung jawab saya sebagai seorang GM di operasional, tanggung jawab saya adalah security, parking, dan kebersihan. Ya, tapi menjelang mallnya buka, saya lihat loh kok masih banyak tenant yang kosong ya, masih banyak tempat yang kosong belum diisi sama toko. Saya menghadap sama bos saya, Pak boleh nggak saya bantu? Saya bantu marketing. Oh, saya nekat tuh waktu itu ya, saya bantu marketing. Untungnya dikasih sama bos saya. Oke, bos saya kasih saya satu marketing kit ya untuk saya bawa. Saya nekat aja dari Semarang saya terbang ke Jakarta. Saya cari tenant ya. Tenant ini perusahaan-perusahaan yang akan mengisi menjadi merchant di mall. Saya kemana coba? Waktu saya ke Jakarta itu tahun 2000-an ya. Saya ke Pizza Hut. Nah, siapa yang suka pizza? Ada nggak suka pizza? Ya, waktu itu Pizza Hut baru ada satu gerai di Semarang di Plaza Simpang 5. Gerai keduanya di Java Mall. Saya yang dapetin. Ya, saya tahu bahwa saya bilang sama bos saya bantu di marketing tanpa saya mengatakan bos imbalan dong bos ya berapa persen nih komisi, enggak, pokoknya saya pengen bantu supaya ketika mallnya opening kelihatan penuh dan Pizza Hut itu bisa masuk di Java Mall itu karena ya boleh saya bilang ya lebih bangga dikit ya itu karena saya gitu karena saya nekat ke Jakarta ya. Nah sekarang ini zaman pandemi saya sedih loh kalau lihat di depan Pizza Hut ya, saya sedih sekali ya sampai petugasnya keluar di pinggir jalan, kemudian kasih tanda 50.000 dapat 2 pak ya. Ini Pizza Hut memang lagi kesulitan kayak di Indonesia karena masa pandemi ya. Kita doakan supaya mereka bisa bertahan jadi tidak perlu mem-PHK banyak orang ya. Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa menjadi produktif itu Anda harus bersedia do more ya, melakukan lebih banyak. Kalau Anda disuruh A, lakukan A plus B. Ya, kasih ekstra, kasih tambahan. Ya, jangan ngirit gitu dalam bekerja. Kalau dulu saya berlatih di sepatu roda, saya nggak cukup hanya latihan 2-3 kali seminggu, saya latihan setiap hari. Lakukan lebih banyak supaya hasilnya pasti lebih baik. Ya, oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini dia yang penting ya, jaga kebugaran, vitalitas, penting ya. Nggak ada perusahaan mau terima karyawan yang sakit-sakitan melulu. Setuju nggak? Ya. Nah, kesehatan ada tanggung jawab kita. Saya selalu mengatakan begini, saya punya beberapa karyawan yang masih muda-muda juga ya. Kadang ada 1-2 karyawan itu kalau hari Senin selalu izin aja, izin mulu sakit gitu, izin Senin ini pusing, Senin besok masuk angin ya, Senin besoknya lagi meriang gitu. Saya bilang kenapa sih kok izin mesti Senin gitu ya. Ternyata usut punya usut, wah ternyata Sabtu Minggunya banyak begadang tuh karena libur ya, karena jalan-jalan kemana Seninnya nggak masuk. Nah, saya bilang begini, sehat atau sakit, kadang-kadang kita nggak bisa minta ya, tahu-tahu kita dikasih sakit, tahu-tahu kita dikasih gangguan kesehatan, tapi sebetulnya untuk menjaganya, memelihara itu ada tanggung jawab kita. Ya, kalau kita biarkan tubuh kita diforsir ya, kita tidak makan teratur, tidak istirahat teratur, tidak berolahraga atau exercise, ya salah kita sendiri. Oke, nah mumpung Anda masih muda nih, ya mumpung masih muda, ayo jaga kebugaran mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti dokter Anda yang suruh. Jangan nunggu nanti Anda kepepet, udah terpaksa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Lakukan sekarang. Ya, saya umur 50 tahun, hampir setiap hari saya masih jogging, masih lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi ya. Terus yang kelima,
Nah, yang kelima ini juga penting sekali ya, setia pada Tuhan, spiritualitas. Oke, saya nggak bicara soal agama, setiap orang punya agama masing-masing dan agama itu urusan individu ya, begitu pula dengan urusan dengan Tuhan. Tapi bagi saya pribadi, Tuhan itu luar biasa ya. Saya bisa seperti sekarang ini, saya punya bisnis, saya punya karir, saya punya kesehatan, semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan menjadi lebih dekat? Anda tidak hanya berdoa minta dikasih ini kasih itu, enggak ya, tapi bagaimana Anda juga mendengarkan apa maunya Tuhan, mengikuti apa yang menjadi jalan hidup Anda ya, selalu mendekatkan diri berdoa pada Tuhan. Ini juga penting sekali. Menjadi salah satu strategi yang nggak bisa lepas ya. Kemudian yang keenam, terampil komunikasi. Nah, ini bidang yang memang saya tekuni juga ya. Mungkin nanti next lah di kesempatan lain kita belajar tentang strategi komunikasi termasuk public speaking ya. Kalau ada dua karyawan, ini saya ilustrasi lagi, dua karyawan sama-sama terampil, IPK-nya sama-sama bagus ya. Yang satu diem gitu ya, kerja sama mesin terus. Yang satu nggak cuma terampil kerja sama mesin, tapi pandai berkomunikasi, pandai mengutarakan pendapatnya, pandai bukan pintar ngomong ya, artinya pandai berkomunikasi bukan cuma bicara, tapi pandai mengutarakan isi pikirannya, bisa memimpin teman-temannya. Kira-kira kalau nanti bosnya memilih salah satu untuk diangkat menjadi leader, menjadi supervisor, pilih yang mana? Pasti pilih yang bisa ngomong. Ya, ayo mulai sekarang ya, jangan cuma kerja sama mesin. Belajar tuh ngomong ya. Ini Jin sama Ayu bagus nih. Kalau dikasih tugas jadi MC, jadi moderator, mau, nggak usah malu-malu ya, belajar. Itu namanya namanya melatih diri. Ya, jangan menunggu kesempatan. Kalau perlu raih kesempatannya ya, mengajukan diri. Saya mau jadi MC, saya mau jadi moderator. Ya, supaya melatih diri Anda berkomunikasi, berbicara dengan orang, ya bertemu dengan orang lain dan seterusnya. Ya, jadi terampil komunikasi ini ada salah satu strategi penting. Di luar Anda punya IP yang bagus, ya Anda punya nilai raport yang luar biasa. Saya bukan mengecilkan nilai akademis ya, tapi mohon maaf ya buat Anda yang mengejar ranking dan sebagainya. Ranking itu bermanfaatnya buat satu hal. Buat apa coba? Ranking atau nilai raport itu bermanfaat pada saat Anda melamar pekerjaan. Ya, tapi bahwa Anda akan melaju karirnya menjadi semakin bagus atau tidak tergantung dari nilai akademik. Itu tergantung dari bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda membangun diri Anda di tempat kerja, bagaimana Anda bersikap dan berperilaku. Ya, jadi sekarang Anda bangun akademik Anda, nilai akademis Anda itu adalah untuk pegangan ketika Anda melamar kerjaan. Dan sekarang saya ingatkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak melihat nilai. Ya, apa yang dia lihat? Interview. Ya, tes langsung di lapangan berhadapan dengan pemilik perusahaan ya, itu yang harus Anda kuasai, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain ya. Kemudian terakhir, melek teknologi digital. Nah, ini saya akan jelaskan lebih rinci di slide berikutnya ya. Melek teknologi atau digital ini Anda perlu punya, nah ini yang namanya 7 digital paradigm. Tolong disimak baik-baik, ini di era digital saat ini. Paradigma atau pola pikir atau mindset ya, digital mindset atau digital paradigm. Digital mindset, tolong disimak baik-baik, bukan cuma sekedar Anda terampil menggunakan gadget atau Anda terampil menggunakan komputer atau Anda terampil coding atau bikin program, bukan. Anda bisa aja jago programming, Anda bisa aja jago coding, tapi Anda tidak punya digital mindset. Nah, ya, jadi digital mindset itu ada 7. Ini saya juga belajar dari senior saya ya, Pak Hadi Irawan, salah satu pendiri AMA di Jakarta. Nomor 1 digital mindset yang Anda harus punya adalah forward looking. Apa itu forward looking? Ini bahasa Inggris ya. Forward looking ini adalah Anda melihat ke depan, punya visi, punya arah ke depan. Kalau Anda jago coding, tapi Anda nggak bisa forward looking, Anda nggak punya visi, Anda belum lengkap digital mindset-nya. Anda baru terampil main gadget, terampil bikin software, tapi belum punya forward looking. Ya, forward looking, melihat ke depan. Yang kedua apa? Openness. Apa itu openness? Keterbukaan. Anda harus punya mindset yang open. Jangan locked. Locked itu artinya tertutup ya, terkunci. Tapi mindset-nya harus open. Menerima masukan, menerima perubahan-perubahan. Ada apa di luar sana? Open. Orang yang tertutup mindset-nya, dia akan sulit sekali berkembang. Ya. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga agile. Agile itu apa? Agile itu lincah, gesit. Ya, di era teknologi digital, apalagi plus era pandemi, Anda harus lincah sekali. Saya sedikit sharing di awal bulan Maret April ya tahun 2020, ketika pandemi mulai merebak di Indonesia. Saat itu bisnis saya kolaps, terutama bisnis pelatihan ya, bisnis pelatihan karena saya adalah seorang trainer, jadi bisnis pelatihan saya langsung shutdown, langsung close. Kenapa? Ya, Anda tahu pandemi nggak ada orang mau kumpul-kumpul kan, nggak ada orang mau training. Training online Pak, bisa Pak. Training online ini buat saya oke, saya mau melayani. Mohon maaf. Iya, Ya, oke. sudah dimatikan. Maaf ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan, Pak. Yes, oke. Ya. Nah, kalau misalnya online training itu bagi saya oke, fine aja kalau ada permintaan saya layani ya, tapi buat saya sangat berbeda sekali antara online dan offline ya, dan saya tidak ingin masuk terlalu dalam tuh online learning karena ya bagi saya memang bukan itu gitu arah hidup saya ya. Walaupun sampai hari ini saya masih melayani coaching dan training masih online, tapi saya benar-benar menarik diri ketika Maret, April, Mei banyak orang tiba-tiba mempunyai kelas-kelas digital semuanya. Nah, ini strategi marketing ya. Buat saya sih kayaknya nggak terlalu worth it saya bersaing di situ. Akhirnya saya close down di strategi, ya saya close down, saya tutup. Tenaga kerja saya di bidang pelatihan itu saya alihkan semua ke bisnis kuliner yang tadi udah saya jelaskan ya. Jadi di satu sisi bisnis pelatihan saya menurun, bisnis kulinernya naik menanjak sangat pesat sekali. Jadi agile itu lincah untuk apa? Berubah, lincah untuk mengikuti perkembangan. Kalau saya pertahankan, saya bisa berdarah-darah. Ya, saya bisa berdarah-darah di bisnis saya. Cepat saya close dan saya change, saya switch ke yang lain ya, pivot ke bisnis yang lain. Itu yang ketiga, yang keempat critical analytical. Nah ini mempunyai sikap kritis, terutama anak-anak muda itu penting sekali. Tapi jangan cuma kritis doang ya, tapi Anda harus kritis yang analitis. Kritis boleh, tapi Anda harus memahami, menganalisa. Ya, kalau Anda tidak menganalisa, cuman asal protes aja, asal kritis aja, ya nggak ada gunanya. Ya, seperti sekarang nih misalnya ya, ada undang-undang Omnibus Law yang lagi trending topik ya. Banyak orang berdemo. Saya yakin tuh yang berdemo di jalan nggak ngerti itu apa Omnibus Law. Ya, mereka tidak menganalisa, mereka nggak ngerti. Nah, tapi asal kritik aja itu, asal protes aja. Nah, tolong ya, kritis boleh, tapi harus diiringi dengan analytical thinking. Analisa dulu, pelajari. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, critical, analytical, plus satu lagi, reflektif. Ya, kritis yang reflektif. Artinya apa reflektif? Artinya Anda juga melihat ke dalam diri gitu. Saya iya nggak? Saya begitu nggak? Saya bisa nggak? Saya punya masalah yang sama nggak? Itu namanya reflektif. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, growth. Growth itu pertumbuhan. Ya, mindset yang bertumbuh, bukan mindset yang mandek di situ-situ aja. Ya, mindset yang bertumbuh. Artinya bertumbuh apa ya? Kalau Anda sudah membuka diri, Anda terima masukan, Anda belajar untuk memperbesar kapasitas Anda. Ya, yang keenam kolaboratif. Nah, di zaman sekarang era digital ada era kolaborasi. Anda tidak bisa menyelesaikan sendirinya seorang diri, semuanya seorang diri. Ya, Anda harus berkolaborasi. Anda lihat hampir semua startup tidak didirikan oleh satu orang, tapi pasti ada founder, ada co-founder, bahkan ada tim. Ya, jadi jangan merasa Anda jangan jadi Superman. Superman is dead. Yang kita butuhkan adalah super team. Ya, bikin tim berkolaborasi. Oke, networking, membangun jaringan. Dan yang terakhir nomor 7 adalah data driven. Ini penting sekali. Bagaimana Anda mulai melek data, ya, mulai pelajari apa itu data. Kalau Anda di bisnis ada data tentang customer Anda, kompetitor Anda, ini adalah zamannya zaman data. Kalau Anda nanti memulai bisnis sendiri, ya, banyak orang memulai bisnis itu bukan berdasar data, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ide. Nah, konyol sekali kan? Idenya bagus, tapi kalau tidak dilengkapi dengan data, data apa? Data tentang market, kebutuhan market, ya potensi market. Kalau Anda nggak punya data itu, Anda nggak pegang data itu, Anda nggak bisa.
mengembangkan bisnis Anda ya. Sebagai anak-anak muda, Anda harus mulai data driven. Akrabi angka-angka. Ya, ini buat yang alergi angka nih. Ya, selalu ada kan mahasiswa yang alergi angka, ada pokoknya kalau urusan angka-angka udah mumet ya. Anda harus belajar angka-angka, belajar statistik, pahami data. Yes, itu 7 digital paradigm yang harus dimiliki anak-anak muda sekarang supaya Anda survive di era digital ya. Oh, oke. Ternyata udah selesai. Udah habis slide-nya. Itu slide wajah saya aja sama ada akun Instagram, akun WhatsApp ya. Kalau Anda mau join di Instagram, saya suka bagikan inspirasi, motivasi. Kalau Anda senang dengan konten-konten seperti itu, silakan Anda follow. Dan kalau Anda mau konsultasi secara personally, itu nomor WhatsApp saya. Ya, oke, Jin dan Ayu itu paparan saya nggak tahu waktunya masih ada atau enggak atau masih sisa, tapi silakan lebih baik kita berdiskusi dan tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri, begitu luar biasa menyampaikan amunisi-amunisi strateginya. Nah, yang menarik yang saya lihat tuh salah satunya itu di antara ya hal yang lain itu soal terampil komunikasi. Nah, jadi tadi teman-teman ya perlu ketahui bahwa IPK itu tidak menjamin ya bahwa teman-teman akan melaju sukses di dalam berkarir. Itu artinya harus smart dalam komunikasi. Nah, ngomongin soal terampil komunikasi dan sesi tanya jawab, nah di sini teman-teman boleh mengajukan pertanyaan nih. Kita akan membuka sesi pertama dengan 3 penanya melalui on kamera dan on voice tentunya. Gitu. Yo, dipersilahkan langsung saja pada peserta. Ya. Langsung berbicara aja ya, langsung voice-nya dinyalain. Jangan lupa ya teman-teman memperkenalkan nama dan asalnya. Ya, dipersilakan. Ya. Terampil komunikasi yo. Mengutarakan pertanyaan. Saya, Kak. Oh ya. Ya, siap. Silakan Monggo. memperkenalkan diri ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Eri dari Poliforneka. Saya ingin bertanya pada Pak Eri. Ya. Jadi begini, Pak. Kan ada beberapa orang yang mungkin sudah tahu persis apa tujuan dari hidupnya, terutama dalam bidang karirnya masing-masing. Dan ada juga beberapa orang yang masih sering untuk mengganti pekerjaan untuk mencari pengalaman. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita itu untuk menganalisis jika kita itu sudah berada di sebuah karir yang tepat? Terima kasih. Ya. Oke. Langsung saya jawab atau langsung saya jawab aja ya supaya nggak lupa ya. Ya, Pak. Iya, tadi Baik, namanya Pak, siapa? dipersilakan. Ya, Namanya Eri. Eri, ya. Ya, Mas Eri ya. Oke. Mungkin sebelum berpikir soal karir yang tepat ya, Mas Eri ya, coba mulai memikirkan passion Anda ada di mana. Ya, tadi yang apa namanya? Yang 4 lingkaran tadi ya. 4 lingkaran passion, mungkin kalau boleh saya gambar lagi. Jadi di sini ada passion ya. Kemudian lingkaran berikutnya ada potensi ya. Potential. Yang ketiga apa yang ketiga? Masih ingat? Apa? Profit ya. Profit. Jangan lupa ini duitnya di sini nih. Ya, jangan lupa jawab yang ketiga. Anda mau punya passion, potensi, kalau nggak ada duitnya juga sia-sia, ya kan? Nah, sebelum memikirkan soal karir yang tepat itu di bidang atau di perusahaan apa ya? Anda pikirkan soal passion saya ada di mana sih gitu. Ya, passionnya apa? Nah, gimana caranya? Caranya tidak ada jalan lain selain Anda mengekspos diri Anda dengan berbagai kegiatan dan aktivitas. Ya, makanya jangan diem aja di rumah, jangan hanya cuma di depan gadget aja ya, expose diri Anda ya, berorganisasi, bertemu orang, berdiskusi dengan orang-orang yang lebih dewasa dari Anda, expose mana yang menyenangkan buat Anda ya, coba lihat berbagai macam pekerjaan dan karir Anda mau Anda punya minat yang besar di mana sih gitu. Nah, nanti gini,
Anda bisa mulai juga dengan hobi ya, aktivitas dan hobi. Ini macam-macam sebetulnya, bisa benda, bisa aktivitas, bisa hobi, macam-macam. Ya, pintu masuknya bisa berbagai macam. Nah, Anda coba aja. Kalau misalnya Anda punya hobi, coba Anda tekuni hobi Anda. Misalnya hobi Anda utak-utik mesin misalnya ya. Seberapa besar minat Anda terhadap mesin? Seberapa senang Anda kutak-kutik? Kalau ditanya, Pak, orang yang punya passion tuh kayak gimana sih tanda-tandanya? Nih ya, saya kasih tanda-tandanya aja ya. Nomor satu, dia akan semacam obsesif terhadap hal tersebut. Obsesif. Anda tahu obsesif ya? Anda mungkin akan tiap hari Anda memikirkan, Anda pengen melakukan terus ya. Karena kalau jatuh cinta gitu loh ya. Anda pernah nggak sih jatuh cinta? Siapa yang udah pernah jatuh cinta di sini? Ya, gimana kalau Anda jatuh cinta gitu? Anda seneng naksir satu cewek atau cewek suka sama cowok gitu ya. Anda, aduh tidur Anda pikirin ya, rasanya hati ini pengen deket terus sama dia, pengen ketemuan ya kan. Itu namanya, itu tandanya Anda punya passion terhadap sesuatu gitu. Saya nggak tahu itu apa ya, tapi coba Anda cari apa sih yang membuat Anda begitu? Apa yang membuat Anda mau merelakan waktu Anda, energi Anda, tenaga Anda untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah passion. Ya, dan biasanya ya, kalau itu betul-betul passion, kalau ada masalah, ada hambatan, Anda akan pantang menyerah gitu. Ya. Tapi kalau itu bukan passion Anda, begitu ada hambatan sedikit, Anda langsung mundur teratur. Ya, itu nggak benar-benar ya. Nanti Anda sama kayak jatuh cinta juga ya. Kalau Anda suka setengah mati gitu ya, walaupun ditolak, walaupun saingannya banyak, Anda akan maju terus pantang menyerah ya. Tapi kalau enggak, cuman iseng-iseng aja, waduh saingan banyak nih, mundur aja deh. Ya, itu mirip-mirip lah. Jadi passion itu bagaimana Anda menunjukkan minat yang besar dalam sesuatu. Kalau potensi, ini ada alat tesnya ya, secara psikologis. Anda mungkin bisa ke biro psikologi atau ke psikolog ya, ada alat-alat tes untuk mengetahui potensi Anda ada di mana. Ya, ada kan kalau Anda dulu pernah ikut tes, ada istilahnya tes minat bakat. Ya, siapa yang pernah ya? Nah, itu sama. Minat itu sebenarnya di passion, bakat tuh di potensi. Jadi beda minat dan bakat. Ya, cuman itu bukan bidang saya, jadi silakan nanti Anda bisa ke psikolog, biro psikologi untuk mencoba Anda ikut tes untuk mengetahui apa potensi Anda. Ya, jadi kalau Anda udah pegang datanya, oh potensi saya di dalam bidang ini, Anda lihat dari sekian banyak bidang itu, mana sih yang paling mengundang minat Anda? Gitu sih, Eri. Ya, jawaban saya. Ya. Nah, nanti ketika Anda sudah tahu passion-nya, Anda tahu mau kuliah di mana, Anda tahu mau kerja di mana, Anda tahu mau bekerja di perusahaan macam apa, gitu. Carilah itu. Kalaupun Anda mau bisnis, mau wirausaha, Anda tahu mau bisnis bidang apa, gitu. Ya. Nah, cuma sekarang Anda semua udah kuliah di Polifurneka ya. Ya udah pilihan Anda ya. Mudah-mudahan ini juga passion Anda ya. Passion Anda ada di sini gitu. Oke, itu aja Eri. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pada Eri. Ya. Jadi harus mengerti apa yang disukai. Yang selanjutnya penanya. Izin bertanya, Kak. Oh ya. Silakan. Mbak, monggo. Perkenalan diri. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Aya dari Program Studi Manajemen Bisnis 2018. Mohon maaf Pak Heri, izin bertanya. Ya, silakan. Ketika kita itu sudah mengetahui passion kita, lalu kita sudah mulai mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri kita. Nah, di situ kita membutuhkan seorang mentor agar nantinya yang akan kita lakukan itu lebih terarah, lebih tertuju sama tujuan kita. Nah, menurut Pak Heri sendiri nih, seberapa penting peran seorang mentor dalam keberhasilan yang telah terjadi? Terima kasih banyak Pak Heri. Iya, oke, baik, thank you Ayah ya. Oke, nah mentor atau coach atau trainer atau sesederhana seseorang yang sudah lebih dahulu daripada Anda, seseorang yang sudah lebih sukses daripada Anda di bidang yang Anda sukai, itu sangat-sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena ya gini dah, kalau Anda punya mentor, Anda itu bisa mengakselerasi ya. Anda bisa belajar langsung dari kesalahan-kesalahan sang mentor.
Ya, jadi Anda nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Lebih cepat belajarnya ya. Tapi kalau Anda nggak punya mentor, Anda akan tabrak sana tabrak sini, trial and error, sehingga waktunya lebih panjang dan banyak kesalahan-kesalahan yang mestinya bisa Anda hindari kalau Anda punya mentor. Nah, di situ manfaatnya ya. Karena mentor atau coach ya atau pelatih Anda akan melihat di mana kamu punya potensi, di mana kamu punya kelemahan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang pantang dilakukan. Itu tugas mentor. Jadi untuk Anda semua yang ada di sini, ayo nanti pada suatu ketika misalnya Anda pengen misalnya ya berbisnis wirausaha di bidang furniture misalnya atau desain interior atau apapun itu, ya Anda perlu punya mentor. Mentor itu bisa orang yang memang sudah ada di sana di bisnis itu yang sudah sukses. Nah, caranya gimana? Ya Anda harus cari ya, bergaulah dengan komunitas-komunitas sehingga Anda ketemu. Biasanya mentor ini juga orang yang bisa jadi role model buat Anda ya. Jadi contoh, saya kepengen loh kayak si bapak itu, kepengen sama si ibu Anu ya, bisa sukses, bagus sekali cara jalankan bisnisnya dan sebagainya. Terus Pak, gimana caranya? Apakah dia mau mementor saya? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Nah, kadang-kadang memang ada pengusaha-pengusaha yang saat ini zamannya ini banyak pengusaha-pengusaha yang suka berbagi ya, berbagi, dia punya kelas-kelas, dia punya program-program untuk membantu teman-teman muda untuk belajar. Ya, ikutin aja. Ya, jangan cuman ikut kalau soal seminar ya, webinar atau apapun, ayo kalau Anda punya uang saku ditabung, ya jangan buat jajan, tapi buat ikut seminar, buat ikut pelatihan-pelatihan kayak gini. Supaya apa? Supaya Anda punya, ya satu, Anda menambah kapasitas, yang kedua, Anda bisa mengenal orang-orang yang nantinya mungkin bisa jadi mentor Anda. Ya, salah satu untuk punya mentor dengan cara yang murah juga ya, cara murah ini saya ajarin aja. Kalau Anda bisa mengenal seseorang yang menurut Anda, aduh orang ini bagus, saya pengen belajar dari dia, ya saya pengen belajar dari dia, belajar kenal sama orang tersebut, ya berkomunikasi, kemudian traktir aja dia, Pak boleh nggak, Pak atau Bu boleh nggak saya ngopi bareng, ya Anda bayarin kopinya, bayarin makannya, tapi di sela-sela ngopi dan makan siang Anda bisa nanya, bisa ngobrol, ya itu juga saya lakukan juga. Kalau saya lagi pengen belajar sama seseorang, saya hubungi dia, saya ajak ketemuan untuk sekedar ngobrol aja, tapi bukan ngobrol ngalor ngidul ya. Di sela-sela ngobrol itu kita bisa bertanya, bisa belajar banyak dari dia. Ini salah satunya ya. Networking, kegiatan networking, membangun jejaring. Seperti itu, Ayah. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Ya, sama-sama Mbak Aya. Jadi teman-teman maba penting ya untuk aktif, apalagi kita kan tuh calon misal pekerja akan mulai karir. Kita harus aktif mencari mentor dan juga mungkin ini kan lagi masa-masa oprek organisasi. Nah, mungkin teman-teman itu harus berpikir kritis analitis. Bagaimana caranya kita masuk itu tepat sasaran, bisa menemukan mentor yang sesuai passion kita, sesuai apa yang kita suka, seperti itu teman-teman. Nah, dan menyambung lagi penanya selanjutnya, apakah ada yang mau tanya? Izin bertanya Kak. Izin bertanya. Ya. Ya, siap. Mas Arda dahulu ya tadi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arda Sampurna. Saya dari program studi teknik produksi furnitur angkatan 2018. Baik, Pak Hari, dari awal pembicaraan Pak Heri mengenai 7 strategi memaksimalkan potensi. Yang pertama Pak Heri mengenai ada 4 poin, yaitu passion, potensi, profit, dan purpose. Nah, kemudian di 7 strategi juga membahas mengenai beberapa potensi yang harus dibangun. Kemudian di latar Pak Hari juga mengenai gelar atau sarjana itu tidak ada, dan 7 strategi pun Bapak tidak langsung to the point membahas mengenai gelar. Yang saya tanyakan, menurut Bapak arti gelar dari Pak Hari itu seperti apa? Terima kasih.
Oke, baik ya. Tadi sebenarnya udah sempat saya singgung sedikit nih Arda ya. Jadi gelar atau nilai akademik itu manfaatnya satu, yaitu apa? Pada saat melamar pekerjaan, ya kalau di lowongan itu ditulis minimum sarjana S1, minimum diploma 3, nah itu penting. Tapi untuk Anda sukses dalam jenjang karir itu udah nggak lagi dibutuhkan sebetulnya, ya. Bahkan kalau saya tidak punya gelar sarjana, terus pertanyaan dulu waktu ngelamar kerjaan gimana? Ya udah, saya ngelamar kerjaan, saya datang, saya tidak punya ijazah sama sekali, ijazah paling mentok ada ijazah SMA. Tapi saya katakan saya pernah kuliah tapi tidak lulus. Ya, kalau akhirnya saya diterima, salah siapa coba? Kan saya nggak salah kan ya? Saya udah ngomong apa adanya ya. Jadi ya sekali lagi pemilik perusahaan itu akan tidak menilai seseorang bukan hanya dari nilai akademiknya, ya. Apalagi zaman sekarang banyak yang melihat secara langsung, interview, ngobrol, bagaimana Anda punya mindset, bagaimana Anda punya pola pikir, bagaimana Anda berkomunikasi itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar nilai akademik, ya. Kemudian juga kalau dari pengalaman saya, mohon maaf ya, mudah-mudahan sih enggak, tapi dari pengalaman saya dulu waktu saya sekolah, teman-teman yang dulu juara dan sebagainya, saya banyak melihat loh ya. Saya juga berkarir di sekolah 12 tahun, saya banyak melihat anak-anak yang ranking 1 dan sebagainya, tapi ranking satunya itu hanya akademik melulu, nantinya pada waktu dia bekerja akan menghadapi banyak kesulitan. Lebih bagus yang misalnya dia nilainya ya rata-rata sedang-sedang saja, tapi dia aktif di organisasi, jadi ketua OSIS, jadi ketua panitia ini, aktif di mana-mana. Saya melihat bahwa orang-orang yang seperti itu jauh lebih survive daripada sekedar yang mengejar ranking. Ya, ingat ini, bukan berarti ranking terus kemudian kalau gitu nggak perlu dikejar ya Pak, nggak. Bukan begitu ya maksudnya ya, tapi artinya itu bukan segala-galanya. Itu hanya pintu masuk untuk Anda bisa bekerja di perusahaan, tapi bukan kunci sukses Anda. Ya, jadi di masa-masa kuliah seperti ini, buat saya oke, ya, kalau Anda misalnya dipacu untuk mengejar nilai tinggi, ya kejarlah itu sebagai apa? Sebagai ujian buat Anda, bisa nggak saya meraih nilai yang tinggi? Itu aja, bukan sebagai, nanti saya akan sukses, hidup saya akan luar biasa dengan nilai yang tinggi. Bukan itu. Ya, kalau Anda dipacu oleh dosen Anda atau kampus untuk berprestasi tinggi, gunakan itu sebagai ujian untuk Anda bisa nggak selesaikan tantangan ini? Ya, jangan lupakan kesempatan-kesempatan untuk apa? Untuk berorganisasi, mengenal orang lebih banyak, itu nanti akan pengalaman-pengalaman yang akan lebih bermanfaat ketika Anda berkarir nantinya. Ini dari pengalaman saya, ya, dan banyak juga teman-teman kolega sejawat yang mengatakan yang senada dengan saya, ya. Dan Anda nanti sebentar lagi setelah lulus kuliah Anda menjadi pencari kerja, ingat benar itu. Pada saat interview, ingat kata saya ya, jangan hanya menonjolkan bahwa Anda lulus dengan nilai terbaik, cum laude dan sebagainya, karena calon bos Anda akan melihat bagaimana Anda tampil, bagaimana sikap perilaku Anda, bagaimana Anda berkomunikasi, cara berpikir Anda, cara Anda menyelesaikan masalah itu mungkin akan ditanyakan dan diuji gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab Arda. Bagaimana Mas Arda? Iya, terima kasih banyak Pak Hari. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya, tadi sudah ada yang raise hand ya. Sepertinya itu atas nama Salwa. Ya, Mbak Salwa dipersilakan ya. Iya, baik Kak. Selamat pagi menjelang siang Pak Heri. Ya, pagi. Mohon maaf Pak, saya ingin tahu nih tips-tips khusus ala Bapak mengenai self-confidence terutama dalam hal terampil berkomunikasi. Terima kasih. Oke, iya Salwa. Ya, ini jawabannya butuh 2 hari pelatihan sebetulnya Salwa. Ya, baik ya. Ada self-confident, itu percaya diri ya. Ada self-esteem, nilai diri. Ini 2 hal yang berbeda. Nah, self-confident atau percaya diri itu kaitannya dengan skills, Salwa. Ya, jadi kalau misalnya nih contohnya, saya melatih public speaking misalnya, bagaimana Anda bisa punya self-confident dalam hal berbicara di depan umum? Ya Anda mesti berlatih skill-nya, tahu caranya. Ya, mau jadi MC, jadi moderator, jadi pembicara, gimana sih caranya, gimana tekniknya, Anda belajar. Kalau Anda punya skill-nya,
hampir bisa dipastikan kamu pasti confident. Ya, itu kaitannya dengan self confident. Tapi yang sering bermasalah itu adalah self esteem. Apa itu self esteem? Self esteem itu adalah nilai diri. Ya, seseorang yang merasa nilai dirinya rendah. Aku nggak cukup baik. Aku jelek. Aku nggak bisa. Dia lebih bagus loh dari aku. Aku nggak mampu kayak gitu. Berhadapan dengan orang banyak. Gemeteran. Nah ini ya, ini self esteem. Nah, masalah kamu ada di mana, kamu harus pelajari ya. Kalau itu masalahnya di skill, pelajari skillnya, pasti confident. Kalau masalahnya di situ, nah ini yang agak berat nih ya. Artinya berat tuh gini ya. Nilai diri atau self esteem itu dibentuk sejak kamu dalam kandungan sampai hari ini. Ya, pengalaman-pengalaman masa lalumu. Bagaimana kamu dibesarkan oleh kedua orang tuamu, bagaimana kamu menjalani hidupmu sejak kamu dalam kandungan, lahir, bayi, kecil, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, sampai hari ini. Itu membentuk nilai dirimu. Ya, mohon maaf saya nggak ngerti bagaimana Anda semua dibesarkan oleh kedua orang tua. Mudah-mudahan ya Anda dibesarkan dengan sikap yang positif, kedua orang tua yang sangat bertanggung jawab ya, dan Anda dibesarkan dengan kasih sayang sehingga apa? Anak-anak yang dibesarkan dengan cara seperti itu mempunyai self esteem yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dengan apa? Yang dilahirkan dan dibesarkan dengan apa? Dengan ancaman, dengan hukuman, dengan celaan dan seterusnya. Ya, ini pelajaran parenting Salwa ya. Suatu hari nanti kamu jadi orang tua juga kan ya. Sekarang kamu jadi anak nih. Jangan salahkan orang tuamu ya. Apapun yang terjadi, masa lalumu ya, ketika kamu dibesarkan oleh kedua orang tua, itu sudah lewat. Kalau saya nggak ngerti gimana cara orang tua membesarkan kamu. Kalau ada sesuatu yang menurutmu itu menyakitkan dan sebagainya, maafkan, ampuni, selesai ya. Move on. Oke, ya. Jangan terus istilah orang Jawa tuh digondeli oleh masa lalu ya. Yang sudah lewat itu nggak bisa diubah, dan kamu nggak bisa meminta orang tuamu untuk berubah. Yang bisa adalah kamu sendiri yang berubah. Yes, sebagai anak. Tapi nanti sebagai orang tua, kamu ingat kata saya ya, besarkan anak-anakmu nanti dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, dengan sikap yang positif, ya. Tapi kasih sayang itu bukan berarti ada memanjakan ya, nggak boleh memanjakan anak. Ya, saya sama kedua anak saya nggak ada manja-manja. Semua harus belajar bertanggung jawab, mandiri. Kadang-kadang saya juga galak, kadang-kadang saya marah, harus ya. Tapi marah dengan kasih sayang itu beda dengan marah-marah yang nggak karuan gitu ya. Marah dengan kasih sayang artinya apa? Ya kita marah dengan tujuan supaya dia berubah jadi lebih baik. Marah kita itu marah yang direncanakan ya, bukan marah yang di luar kendali gitu. Marah, kalau saya mau marah saya akan mikir dulu nih, saya mau marah. Ya, saya marah saya itu ditata gitu supaya apa? Supaya masuk anak paham bahwa ayahnya nggak suka hal seperti itu, bagaimana dia merubah gitu. Ya, tapi kalau kadang-kadang ada orang yang marah lepas kendali. Kalau udah lepas kendali apa yang terjadi nih? Mulut nih ngomong yang enggak ya, kadang-kadang tangan ikut main pukul dan sebagainya. Itu marah yang tidak terkendali, itu nggak boleh. Ya, nah sekali lagi saya nggak tahu bagaimana kamu dibesarkan, tapi apapun yang terjadi, apapun yang sudah kamu alami dalam hidup sejak kamu dalam kandungan sampai hari ini, itu sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Yang penting saat ini kamu sadari adalah bahwa setiap manusia dilahirkan itu punya makna. Ya, setiap manusia dilahirkan punya tujuan hidup. Semua manusia dilahirkan itu punya Tuhan punya maksud. Ya, dan tidak ada tujuan kecil dan besar. Ya, semua orang punya tujuan. Nah, jadi sadari bahwa setiap orang berharga. Ya, kamu berharga. Kamu punya makna. Ya, kalau kamu sudah bisa menyadari seperti itu bahwa kamu setara dengan orang lain, kamu sama dengan orang lain. Tidak peduli apa latar belakang, apa warna kulit, berapa banyak uang yang dia punya, nggak peduli. Tapi sebagai manusia kita ini equal. Ya, nah itu yang terkait dengan self esteem, nilai diri. Itu dulu yang harus dibangun di dalam diri kita. Kalau self esteem-nya bagus, ya punya nilai diri yang bagus, nanti mau diisi skill apa aja, itu akan membuat kamu lebih confident. Begitu sama. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Oke, yes. Ya, baik, terima kasih Salwa. Jadi benar juga apa yang dikatakan Pak Heri, bahwa saya pun mungkin Mbak Ayu juga bisa lancar berani mentor karena apa? Karena pengulangan gitu. Kehebatan itu nggak ada justru karena repeat gitu. Terus diulang, nyari pengalaman dan aktif. Nah, seperti itu. Ya.
Oke, Ya, betul good. sekali. Kemudian ada 2 sesi. Nah, sesi 1 ini kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, saya mau bertanya nih Pak. Nah, Ya, silakan. berhubungan soal self confidence, kenyamanan. Di era sekarang kan namanya membandingkan antara satu dan orang lain itu mewabah gitu, Pak. Nah, dan itu menimbulkan insecurity apa ya yang sedang viral itu. Ya. Nah, bagaimana kita itu strategi agar bisa bertahan menghadapi insecurity itu bagaimana Pak? Kira-kira biar nggak mudah membandingkan. Gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, rasanya memang sekarang ini manusiawi sekali dan itu menjadi normal karena dengan media sosial dan sebagainya kita suka ngelihat orang lain, kemudian kita membanding-bandingkan orang lain ya. Pesan saya gini aja deh, kita tuh sering mata kita melek, kita beraktivitas, tapi kita tidak berkesadaran. Nah ya, kalau saya bilang berkesadaran ini bukan berarti Anda nggak pingsan gitu. Anda sadar, tapi sebenarnya nggak sadar, tidak aware, gitu. Awareness. Nah ini yang perlu ditingkatkan di era digital ini juga penting ya, karena begitu kita nih terkoneksi dengan dunia digital, kadang kita sudah kehilangan awareness ya. Akhirnya apa? Waduh, bisa main game yang lewat waktu berjam-jam, habis waktu di depan layar gadget ya, nonton drama Korea berseri-seri dalam sehari ya, lupa waktu, lupa makan. Nah, itu namanya kita kehilangan kesadaran, kehilangan self awareness. Nah, kalau kita punya self awareness, pada akhirnya kita tuh kayak ada semacam apa ya? Ada self reminder gitu ya, ada pengingat gitu. Kalau kita melihat ada orang lain yang bagus ya, aku pengen kayak dia, ya ada yang ingetin ceplok gitu ya, ada yang nabok di pipi ceplok, inget tuh ya, jangan kamu cuman kepengen kayak dia, ayo dong kamu juga berlatih, kamu juga membangun dirimu, dan apa yang menjadi riwayat orang, apa yang dipunyai orang, ya itu beda dengan kamu, apa yang jadi bakat atau potensi orang itu juga beda dengan bakat dan potensi kamu ya. Jadi miliki kesadaran yang tinggi dan hidup dalam kesadaran ya, hidup dalam awareness itu akan membantu kita supaya kita itu tidak terbawa oleh arus ya, bukan hanya soal insecurity itu aja ya, tapi banyak hal sekarang ini dengan era digital ini banyak orang hidup tuh terbawa oleh arus gitu, terbawa oleh arus kemana-mana. Akhirnya kalau kita terbawa oleh arus ya kita tidak akan menemukan jalan kita sendiri ya, hanya dengan memiliki kesadaran yang tinggi, self awareness, banyak melihat ke dalam diri ya. Siapa yang suka merenung? Siapa yang suka berada dalam kondisi sendirian ya? Ya Pak, boleh angkat tangan? Nggak ada yang suka ya? Sukanya rame-rame semua ya? Ya. Oke, anak-anak muda ini suka rame-rame kan ya? Suka kumpul-kumpul, tapi sediakan waktu untuk sendiri dengan dirimu sendiri gitu. Ya, stop and think, ya, berhenti sejenak dan berpikir, ya, berada dalam kesadaran, ya, memikirkan tentang dirimu, ya, mengevaluasi diri itu penting sekali. Dalam sehari mungkin Anda perlu beberapa menit untuk sejenak diam, ya, entah dimanapun juga ya, bisa di mana aja, tapi paling baik kalau bisa di ruangan yang lebih private, di kamar atau apa, coba menulis sesuatu atau ya berada dalam kesadaran untuk melihat ke dalam diri ya. Nah, itu akan latihan-latihan seperti itu akan membantu supaya kita tidak sekedar ikut arus. Kalau bahasa Jawa tuh eling. Nah, ya, ada orang Jawa pasti tahu ya, ada istilah eling lan waspodo. Nah, ini penting ya. Kalau kita udah kehilangan itu, kehilangan awareness ya, kita akan ikut arus kemana-mana. Ya, tidak akan menemukan jati diri kita sendiri. Itu sih kira-kira, Jen. Siapa? Baik, eling lan waspodo ya Pak. Mantap, banyak. Kemudian waktu tinggal 12 menit lagi. Nah, ini kita masuk ke sesi 2. Itu sudah ada yang raise hand, yaitu Mas Ziad, Mas Asar. Monggo Mas Asar, persilahkan langsung saja. Via voice on cam saja Pak ya, Mas Ziad? Mas Ziad Asar. Kemungkinan lagi di jalan. Oke. Selanjutnya mungkin Mbak Agnes, tadi saya lihat kepencet doang. Sorry Mas ya.
Oke. Mas, Ya, yang lainnya, ayo. Ya, yang lainnya, ayo. Kesempatan terakhir nih. Satu Yo. kali lagi sesinya. Izin bertanya. Oh, iya, iya. siap. Monggo. Silakan ya. Saya Amalia Nitara Widuri dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture A 2019. Izin bertanya kepada Pak Heri. Ya. Tadi komponennya kan potensi, passion, sama profit. Kalau misal kita udah menemukan potensi diri, terus juga passion, tetapi profitnya itu sedikit. Nah, sedangkan kita juga ada pilihan profitnya itu banyak, tetapi bukan di passion dan potensi diri kita. Itu bagaimana, Pak? Oke, ya. Terima kasih. Iya, wah ini menarik ya. Oke, ini istilah profit ini bisa macam-macam ya. Bisa kalau dalam bisnis itu adalah keuntungan, kalau Anda bekerja artinya itu adalah salary atau gaji ya. Nah, begini. Saya kaitkan juga dengan tadi soal kita bekerja harus do more ya, lakukan lebih banyak. Jangan hanya terbatas pada job desk ya. Karena kalau Anda terbatas pada job desk itu tidak akan mengembangkan dirimu ya. Nah, apa hubungannya dengan ini tadi soal profit ya? Kalau seandainya Anda berkarir di satu bidang, kemudian Anda merasa passion saya ada di sini, kemudian potensi saya juga ada di situ ya, tapi saya belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hasil itu bisa salary, bisa bisnis berarti adalah income Anda ya atau revenue Anda. Nah, pertama Anda mesti evaluasi dulu. Marketnya ada nggak sih sebetulnya? Ya, marketnya ada nggak? Market itu artinya pasar gitu. Ya, kalau Anda berbisnis ini lebih jelas sekali. Bisnis itu masih ada pasarnya nggak? Contoh nih misalnya, Anda bisnis buka apa? Misalnya buka warnet sekarang. Menurut Anda pasar warnet sekarang gimana sih? Masih ada nggak? Ada, tapi kecil sekali. Ya, beda dengan 20 tahun yang lalu ya, atau mungkin ya 20 tahun yang lalu orang masih wow, internet itu sesuatu yang mewah gitu ya. Warnet tuh masih laku. Sekarang buka warnet ya paling hanya untuk game online aja, dan itu pun udah nggak terlalu karena orang bisa main game online juga di rumah, ya kan? Jadi warnet itu sudah nggak ada marketnya. Sekalipun Anda punya passion, Anda punya potensi, tapi kalau nggak ada marketnya, ya Anda harus bertanya kembali, Anda harus mempertanyakan kembali pada diri Anda, betul nggak saya mau masuk ke situ? Kalau enggak, Anda harus pivot, ya, istilah pivot tuh ganti arah, gitu, berubah arah, ganti, cari yang lain, gitu. Ya, kalau itu berupa pekerjaan, Anda sebagai karyawan di sebuah perusahaan, kok saya sudah, ini passion saya, potensi saya ada di sini, saya sudah diterima bekerja sini, tapi ini gaji ini segitu-segitu aja nih. Padahal saya sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Ya, saya sudah merasa saya sudah do more, saya sudah melakukan lebih banyak, tapi gaji saya mentok di situ-situ aja. Apa yang bisa saya sarankan? Keep doing. Keep doing itu artinya jangan berhenti melakukan, jangan Anda putus asa kemudian ya udahlah, udah gaji segini, ya udah saya bekerjanya asal-asal aja, jangan. Ya, tetap Anda berprestasi, tetap Anda lakukan yang terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Ada kemungkinan, satu kemungkinan akhirnya bos Anda melihat dan Anda dinaikkan, ya entah itu gaji atau jabatan. Ada kemungkinan bos yang lain yang ngelihat. Nah, ya ini jangan lupakan nih. Ada kemungkinan bos lain yang ngelihat, ini Amalia nih bagus juga, gue bajak aja deh. Saya tawarin pekerjaan lain di tempat saya gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi kamu dibajak ke perusahaan lain atau ditawarin atau mendapat offer yang lebih bagus daripada perusahaan tempatmu bekerja. Itu sangat bisa terjadi. Tapi kalau kamu tidak berprestasi di perusahaan yang lama, ya siapa yang mau ngebajak kamu? Nggak ada. Ya, jadi ingat nih, nanti kalau kalian berkarir ya, lebih enak dibajak, ditawari daripada kamu ngelamar kerjaan. Ingat-ingat nih, ya. Dan kamu nggak bakal bisa dibajak kalau kamu tidak berprestasi. Tunjukkan dulu prestasi. Saya tidak punya gelar, tapi boleh saya bilang karir saya ini rata-rata dibajak. Ya, jadi saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Saya tidak melamar, saya ditawarin. Ya, dari perusahaan pertama ke perusahaan kedua, saya ditawarin. Dari perusahaan kedua, ketiga, saya ngelamar, tapi ya itu ngelamar ya, tapi ngelamar pun bukan benar-benar ngelamar karena saya butuh ya, karena kebetulan kenal, kemudian saya mengajukan diri dan saya diterima. Di perusahaan ketiga sebagai direktur sekolah saya juga ditawarin pekerjaannya.
Jadi pekerjaan tuh datang aja gitu, datang nawarin. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Ya, apakah itu karena nasib baik? Tidak. Ya, bukan. Tapi kenapa? Karena kamu berjuang. Karena kamu berjuang, kamu mengembangkan dirimu, kamu punya kapasitas bagus, dan kamu istilahnya apa ya? Tunjukkan pada dunia gitu. Ya, tunjukkan pada dunia ya. Show your work. Nah, nih, show your work. Ya, tunjukkan kerjaanmu. Ya, tunjukkan bahwa kamu itu bisa, kamu berprestasi. Let people know who you are. Ini penting sekali dalam berkarir. Ya, maka kalau dalam industri perusahaan bajak membajak karyawan itu hal yang umum, hal yang lumrah-lumrah aja. Apa untungnya dibajak coba? Saya mau tanya nih. Nah, ini sekalian buat pengetahuan buat kalian ya, wawasan ya. Apa untungnya dibajak dibandingkan kamu ngelamar kerjaan? Ada yang bisa jawab? Apa untungnya dibajak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak ini ya? Ayu mau jawab kayaknya itu. Ini sih Pak ya. Mungkin keuntungannya dibajak, apa namanya, kita bisa apa yang kita mau kali Pak, karena kan kita dibajak Pak, jadi mereka yang butuh kita, ibaratnya kan kayak gitu. Iya, tepat juga. sekali. Gimana yuk, mau nambahkan sesuatu? Ya sama sih, kurang lebih seperti itu Pak. Soalnya kan ketika kita untungnya dibajak itu, ya udah kita tinggal milih aja, choice kita tuh lebih banyak gitu Pak. Tinggal milih, misalkan kita mau yang ini, ya udah ambil aja. Beda kalau kita melamar sana sini, kita bingung, kita belum tentu bakalan di ACC, belum tentu kita bakalan diterima gitu. Iya ya. Jadi yang mau saya jelaskan itu benar sekali, jawabannya adalah tentang bargaining power. Ya, daya tawarnya. Daya tawarnya itu kalau kamu di posisi yang ditawarin kerjaan, kamu dibajak, itu daya tawarnya itu tinggi sekali. Kamu bisa agak jual-jual mahal, ya kan? Tapi kalau kamu ngelamar, kamu yang butuh, nggak bisa gitu ya. Kamu mau masuk ikut aturan perusahaan. Mau tahu, saya dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, rata-rata saya dibajak. Berapa persen naik gaji? 2 kali. Ya, rata-rata 2 kali lipat naik gaji. Kenapa? Karena dibajak. Ya, jadikan dirimu dibajak. Ya, kalau berkarir, jadikan dirimu itu dicari orang gitu. Jangan kamu yang cari-cari perusahaan, perusahaan cari-cari kamu. Ya, dan itu nggak mungkin akan terjadi kalau kamu tidak punya prestasi di tempat kerja ya, di tempat kerja. Gitu ya. Oke, itu tips aja lah, tips dalam karir ya, nanti akan kamu hadapin tuh. Oke, terjawab? Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, karena waktu tinggal beberapa menit lagi, pertanyaan saya tutup. Dan mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan banyak seputar public speaking, itu bisa kontak Pak Heri melalui medsos IG-nya. IG-nya apa ya Pak? Pak Heri. Tadi apa ya, Hari Xiaogram ya? Saya sudah follow loh Pak. Pak, nanti saya di follow back ya. Ya. Oke. Ya, Hari Xiaogram ya. Ya, siap Pak. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi ya, mengingatkan link presensi sudah bisa diakses ya, bisa di room chat ini, diklik aja, terus diisi alamat email dan nama lengkap yang benar. Nanti soalnya buat ini sertifikat kalian semua ya. Terus jangan meninggalkan room Zoom ini, nanti ada sesi foto bersama di akhir acara. Gitu ya teman-teman, bisa dilanjutkan Mas Jan? Oh ya, kita masuk kepada sesi simpulan. Nah, tadi begitu banyak sekali, begitu berbobot sekali apa yang disampaikan Pak Heri. Dan kalau teman-teman peka, itu Pak Heri berpesan begini, ingat ya suatu saat nanti, dan ingat kalau kalian akan menemukan ini, artinya apa? Di situ kita bisa menangkap bahwa itu cheat yang diberikan Pak Heri. Artinya kita tanpa mencoba udah kasih pengalaman. Itu jadi teman-teman bukan hanya cheat aja yang bisa, game aja yang bisa di-cheat atau seperti GTA ya, gitu. Tapi kehidupan tuh bisa di-cheat gitu ya. Tanpa harus kita mencoba, kita bisa tahu pengalamannya gitu, agar bersiap-siap. Nah, pada simpulan ini saya akan membacakan lagi poin-poin yang tadi disampaikan, terutama soal 7 strateginya. Gitu. Pertama, yaitu membangun karakter integritas. Kemudian terus bertumbuh, meningkatkan kapasitas pikiran dan jiwa, kemudian juga melakukan lebih banyak, melakukan pengulangan, pilihlah
suatu pengulangan yang kira-kira kamu sesuai dengan passionmu. Dan yang ketiga, lakukan lebih banyak. Keempat, jaga kebugaran dan vitalitas tubuh. Kemudian kelima, setia pada Tuhan, soal spiritualitas. Kemudian yang keenam, terampil berkomunikasi. Kemudian ketujuh, melek digital. Nah, ketujuh ini diperdalam lagi dengan 7 poin tadi. Dan itu simpul yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir nih, pesan dari Pak Heri kepada teman-teman semua agar tetap semangat melakukan latihan demi latihan, dan juga terus berenergi. Itu bagaimana? Pak. Oke, saya mau tulis sesuatu di sini ya. Kalau saya tulis ini jadinya kebalik nggak sih dibacanya? Enggak, Pak, normal. Iya, Pak, normal. Normal ya. Iya, Oke. siap, Pak. Ya, oke, saya tulis ini ya. Quotes gitu ya, Pak ya. Your mind itu adalah pikiranmu ya. Your mind is your limit. Ya, artinya apa? Artinya pikiranmu itu adalah batasanmu. Ya, nggak ada yang bisa membatasi kamu kecuali pikiranmu sendiri, mindsetmu sendiri. Ya, jadi batasan itu bukan nilai akademik, batasan itu bukan tinggi badan, batasan itu bukan kekayaan, batasan itu bukan gelar akademik juga, batasanmu itu bukan warna kulitmu atau usiamu. Ya, batasan itu ada di dalam kepala. Jadi tanamkan itu bahwa kamu bisa sejauh kamu berpikir kamu bisa. Kalau kamu sudah berpikir kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, ya nggak bisa. Gitu, ya. So kalau kamu tahu bahwa your mind is your limit, so stretch your limit. Ya, apa tuh stretch your limit itu? Regangkan batasanmu. Pikiran ini seperti otot, otak itu seperti otot. Dia akan semakin kuat ketika diapakan? Dilatih. Ya. Kalau kamu sayang sama ototmu, ya, kamu sayang sama tangan kanan ya, semua punya tangan kanan kan? Semua sayang sama tangan kanannya, ya, tangan kanan kita bermanfaat sekali. Kalau kamu sayang sama tangan kanan, kamu tidak akan mengatakan, hai tangan kanan, aku sayang sama kamu nggak boleh bekerja terlalu keras karena aku sayang sama kamu, ya. Terus kita gendong tangan kanan, ya, tangan kananku sayang, kamu nggak boleh bekerja terlalu keras karena aku sayang sama kamu. Apakah kamu akan mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Ya, kalau kamu sayang dengan tangan kananmu, tangan kanannya akan kamu latih. Kamu latih dengan bekerja, exercise supaya dia semakin kuat. Begitu pula otak. Kalau kamu sayang sama otakmu, ya, pikiranmu latih. Otak ini seperti otot. Makin dia dilatih, dia akan berkembang. Kalau tidak dilatih, dia mengecil. Ya, ini otot kalau digendong terus lama-lama dia akan mengecil dan tidak bisa bekerja apa-apa. Yes, so your mind is your limit, so stretch your limit. Itu aja, Jin dan Ayu. Thank you. Jadi regangkan pikiran, regangkan kekuatan, ya, Pak. Jadi ya, hanya otot, tapi otak juga. Your mind is your limit. Ya. Nah, mantap. Itu pesan yang disampaikan. Nah, strategi ini tidak akan bernilai jika tidak dipraktekkan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Dari saya, Jian. Kemudian saya langsung sampaikan kepada Mbak Ayu. Enggak, Mbak Ayu. Oke, nah ini sebelum penutupan acara, sekarang kita ada sesi foto bersama ya teman-teman. Silakan di on cam yang belum on cam. Semua wajib ya ini buat dokumentasi. Wah, udah siap-siap. Pak Heri, kita ada sesi foto bersama ya, Pak? Silakan. Oke, cek operator. Ya, nanti operator kita siap. Oke. Yang nanti belum ketika on dulu ya. Ya, ayo. Nanti ketika sesi foto yang pertama, sesi foto biasa, nanti saya hitung 1 2 3, tahan ekspresinya selama 3 detik ya, tahan ya, biar bagus nanti hasil fotonya. Oke. Semua sudah on cam belum ya ini? Mohon maaf Kak, 5 detik ya. Oke, oh siap, 5 detik. 5 detik. Kasih. Oke, bisa dimulai ya ini. Ya, 1, 2, 3. Ya, cukup. Lagi ya, sekarang pose bebas teman-teman. Pak Heri, pose bebas. Pose bebas. Ya, bebas.
Oke, ya, dimulai. 1, 2, 3. Oke, mantap, cukup. Ya, teman-teman. Nah, di sini sudah di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Heri ya Pak ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta ilmu yang diberikan kepada kita semua Pak. Iya, Ayu. Ini benar-benar sangat apa ya, sangat bangga sekali Pak karena kedatangan pemateri yang sangat hebat dan sekaligus motivator untuk kita semua, terutama mahasiswa nih Pak. Yes. Nah, ya, semoga kita bisa join lagi ya Pak di acara-acara seperti ini. Ya, pokoknya kita sangat bangga sekali. Terima kasih kepada Pak Heri. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar kuliah online yang telah mengikuti acara ini dengan baik dan antusiasnya keren banget. Terima kasih. Oke. Nanti untuk presensinya jangan lupa tetap diisi, kemudian sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing, maksimal 2 hari ya, nanti dicek. Ya, gitu. Selanjutnya, Mas Jian mungkin ada tambahan? Untuk materi berarti nanti di-share ya Pak? Iya Pak, boleh di-share ya berarti ini Pak ya? Untuk Boleh, kita semua. Ya, saya kirim ke siapa? Ke Mas Siat ya, Mas Siat. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, saya kirim ke sana ya. Oke. Oke, Terima kasih, mantap. Pak. Ya. Berarti nanti materinya bisa di-share ke teman-teman semua, tenang aja ya. Oke. Baik, sekian dari webinar kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya juga mewakili panitia beserta jajarannya. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia. Oke. Kepada Bapak Heri silakan meninggalkan room chat Zoom ini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih semua panitia. Siap Pak. Terima kasih Mas Yogi.